Record dulu. Baik, kalau begitu, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Lukman Hertadi, selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Lalu Bu Irma Ratna Kartika, Master of Science and Technology, eh, sebagai perwakilan dosen untuk pengampu mata kuliah biokimia ya, Bu. Dan di sini juga ada Bu Futi ya, sebagai dosen biokimia beserta saya juga. Dan juga mungkin dosen lainnya yang hadir pada pagi hari ini, serta rekan-rekan mahasiswa yang tentu saja saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir secara daring mungkin ya. Sayangnya kita tidak bisa offline dalam acara Guest Lecture Kimia UNJ seri yang pertama. Nah, untuk hari ini temanya adalah eksplorasi potensi aplikasi biomolekul dari bakteri halofilik atau bakteri yang menyukai kondisi garam tinggi, salinitas tinggi. Saya, Ika Kumala Fitri, pada pagi hari ini akan bertugas sebagai pembawa acara sekaligus moderator. Mungkin untuk membuka acara ini secara resmi, mari kita dengarkan sambutan dari perwakilan dosen pengampu mata kuliah biokimia ya, yaitu Bu Dr. Irma Ratna Kartika, Magister of Science in Technology ya Bu, atau and Technology ya saya. Non Ya, we sama aja. kami persilahkan Ibu, silahkan. Enggak. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama eh, kali ini secara online ya dalam kegiatan Guest Lecture Kimia UNJ series pertama ya Prodi Kimia tahun 2025. Salawat serta salam dihaturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Yang saya hormati Ibu Dr. Vera Kurniadewi MSI selaku Korprodi Prodi Kimia UNJ. Yang saya hormati juga Bapak Profesor Dr. Rukman Hertadi, SSI, MSI dari Institut Teknologi Bandung sebagai narasumber yang telah bersedia memberikan dan sharing ilmu hari ini. Kemudian saya hormati juga semua dosen Prodi Kimia UNJ yang telah menyempatkan hadir, seluruh mahasiswa terutama ya angkatan 2021, 2022, dan 2023 Prodi Kimia UNJ yang telah berpartisipasi dan juga kepada seluruh panitia kegiatan yang telah mensukseskan acara ini. Mungkin salah satu tujuan ya dari eksplorasi potensi aplikasi biomolekul ya dari bakteri halofilik adalah guna mengidentifikasi mungkin ya dan mengidentifikasi dan memahami biomolekul, enzim, pigmen, mungkin polisakarida atau senyawa-senyawa mikroba lainnya yang dihasilkan. Nah, selain itu manfaatnya banyak ya dari eksplorasi ini. Bisa mengeksplorasi karakterisasi enzim, kemudian aplikasinya terutama dalam bioteknologi industri dan lingkungan. Mungkin studi stabilitas, aktivitas enzim ya, dan protein rekombinan, eh, biopros, pro- bioprospeksi enzim baru dari mikroba lokal Indonesia. Nanti kita dengarkan semuanya ini dengan pakarnya, yaitu Bapak Profesor Dr. Ruman Hertadi, yang nanti akan beliau akan eh, menyampaikan semua informasi dan sharing ilmunya di kegiatan Guest Lecture Kimia ini. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Profesor Dr. Rukman Hertadi dan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara ini. Terakhir, saya ucapkan selamat menyimak materi. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Insya Allah, semua yang hadir diberikan kesehatan, walafiat, kelancaran, kemudahan, dan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam hal perkataan dan tindakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Waalaikumsalam terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ika. Ya, terima kasih kepada Bu Irma atas sambutannya.
Jadi mungkin selanjutnya kita bisa melanjutkan ke sesi utama kita, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Jadi mungkin sebelum kita mulai, ada baiknya kita berkenalan dulu ya dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Maaf, saya izin share screen terlebih dahulu. Sebentar, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Baik, oke. Jadi mungkin pada pagi hari ini narasumber kita adalah Bapak Profesor Dr. Rukman Hertadi, SSI, MSI. Jadi Bapak Profesor Dr. Rukman, mungkin saya bisa singkat sebagai Pak Rukman, adalah dosen dan peneliti di bidang biokimia fisika. Jadi mungkin bagi yang belum kenal dengan biokimia fisika, jadi biokimia fisika ini semacam biokimia campur fisika. Jadi agak-agak ada rasa kimia fisikanya. Nah, jadi Pak Rukman berafiliasi dengan kelompok keahlian biokimia dan rekayasa biomolekul FMIPA di Institut Teknologi Bandung. Nah, maaf, tidak mau next. Oke. Nah, jadi Pak Rukman lahir di Bandung pada 23 Mei 1973 dan sudah meraih gelar doktor ya, Pak, di Tokyo Institute of Technology pada tahun 2003. Nah, selanjutnya Pak Rukman ini risetnya cukup banyak ya. Jadi ada di bidang biomolekuler, bioinformatika, dan juga rekayasa biomaterial yang salah satunya itu adalah topik penelitian saya dulu waktu kuliah ya. Ya, jadi Pak Rukman juga aktif dalam proyek riset dan ini juga didanai oleh ITB, LPDP, Ristek Dikti, BRIN, dan juga Asahi Glass Foundation. Nah, jadi memang penelitiannya ini sangat luas, ada terkait inovasi kosmetika berbasis nanopartikel, lalu ada vaksin terapi multi epitop atau mungkin situs pengenalan yang cukup banyak ya dari suatu vaksin. Selanjutnya ada rekayasa biomaterial dari bakteri halofilik yang mungkin adalah topik utama kita pada pagi hari ini, serta surfaktan untuk teknologi EOR atau Enhanced Oil Recovery. Nah, untuk artikel juga sudah banyak dan patennya juga sudah ada beberapa ya Pak. Jadi ada di metode enkapsulasi insulin menggunakan levan, produksi biosurfaktan anti-acne, jadi itu untuk kosmetik. Selanjutnya juga ada aplikasi biosurfaktan sebagai inhibitor korosi ataupun sebagai surfaktan IOR. Mungkin sekian untuk perkenalannya. Secara singkat ya Pak, mohon maaf tidak bisa lebih dalam lagi. Jadi mungkin saya serahkan untuk waktu dan layar Zoom untuk share screen. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ika ya untuk perkenalannya. Oke, saya coba slideshow ya. Baik, apakah slide-nya sudah terlihat di layar? Sudah Pak. Oke, baik, saya akan mulai ya. Jadi penelitian saya itu awalnya seketika pulang dari S3 di Jepang itu fokus ke komputasi dulu begitu ya, karena peralatan atau infrastruktur riset yang mendukung riset-riset biokimia fisik waktu itu masih belum begitu lengkap lah begitu ya. Jadi saya fokus komputasi dulu. Nah, baru mulai di awal tahun 2013 saya beralih fokus ke pemanfaatan bakteri halofilik ini gitu ya. Jadi ini adalah foto mahasiswa bimbingan saya waktu itu mengeksplorasi sampling air garam di daerah Beledukuwu gitu ya, Purwodadi. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Jadi halofil itu adalah salah satu dari kelompok ekstremofil. Ekstremofil itu adalah suatu mikroorganisme yang dapat hidup pada kondisi ekstrim. Kondisi ekstrim itu macam-macam ya. Ada yang konsentrasi garam yang tinggi, seperti halofil sebutnya. Ada juga namanya di pH yang sangat ekstrim, pH rendah misalnya asidofil, atau pH tinggi alkalifil. Kemudian ada juga bakteri yang bisa bertahan hidup di kondisi temperatur yang sangat dingin, psikopril. Ada juga bakteri yang sangat bisa hidup di lingkungan temperatur yang tinggi, termofil gitu ya. Ada yang bisa hidup di konsentrasi oksigen yang sangat rendah, di tekanan yang tinggi, dan bahkan di radiasi yang tinggi.
Jadi bakteri itu makhluk yang luar biasa, kemampuan adaptasinya itu sangat luar biasa gitu ya. Nah, yang menarik itu eh, ketika suatu bakteri ya diberikan stres lingkungan begitu ya, ternyata bakteri bisa mengaktifkan silent gene, yaitu ya silent gene cluster atau gen-gen yang tidak biasanya bisa diekspresi dalam kondisi normal. Jadi untuk merespon kondisi ekstrim tadi, bakteri ternyata punya silent gene yang kemudian diaktifkan untuk bisa mengatasi kondisi-kondisi ekstrim. Nah, caranya bagaimana? Ada yang menghasilkan suatu metabolit-metabolit yang menarik di situ. Ya, bagaimana untuk supaya dia bisa bertahan hidup di kondisi-kondisi ekstrim, gitu ya. Jadi ini yang membuat bakteri halofil ini menarik. Kemudian juga bakteri ekstremofil ya, itu menarik. Bakteri ekstremofil juga sering dipakai di dunia industri karena kalau bakteri-bakteri biasa itu bisa mati dia kondisi ekstrim, tapi bakteri ekstremofil bisa hidup. Jadi di industri misalkan bisa memanfaatkan temperatur tinggi dan memanfaatkan bakteri termofil itu ya untuk memproduksi metabolit, sementara kontaminan dari bakteri yang tidak bisa hidup tahan di temperatur tinggi itu bisa mati. Jadi itu yang menyebabkan ekstremofil itu menarik gitu ya dan banyak dimanfaatkan di bidang bioteknologi. Nah, sekarang mengapa saya memilih halofil gitu ya? Jadi saya menemukan ini di suatu artikel di tahun 2015 yang merangkum riset-riset terkait dengan halofil. Jadi dari banyaknya laporan atau paper-paper yang terkait dengan pemanfaatan biometabolit dari halofil, kemudian dibuat reviewnya. Sehingga penulisnya mengatakan halofil adalah coming star for industrial biotechnology gitu ya. Jadi alasannya pertama, halofil ini tidak hanya bisa bertahan hidup di kondisi kadar garam tinggi, tapi juga dia bisa hidup di berbagai kondisi ekstrim lainnya atau suatu bakteri yang bisa hidup di multi ekstrim istilahnya gitu ya. Jadi bisa hidup di kadar garam tinggi, pH tinggi dan juga temperatur tinggi. Nah, kalau misalnya kita bisa membayangkan kalau kita bisa mengisolasi enzim dari suatu bakteri seperti ini, maka enzimnya akan stabil di berbagai kondisi ekstrim. Di kadar garam tinggi, di pH tinggi, temperatur tinggi pun bisa aktif gitu ya. Kemudian yang poin yang kedua adalah untuk pertahanan hidupnya tadi, halofil ini bisa menghasilkan berbagai macam metabolit ya. Jadi untuk bisa menjaga agar sel itu bisa metabolismenya tetap aktif gitu ya di kondisi garam tinggi, dia menghasilkan suatu metabolit-metabolit sekunder yang bisa dimanfaatkan di berbagai aplikasi. Ini yang menyebabkan mengapa halofil itu merupakan suatu bakteri yang menarik ya. Nah, sekarang bagaimana halofil itu bisa eh, bertahan di kondisi yang sangat ekstrim, kadar garam tinggi? Ada dua strategi adaptasi. Yang pertama namanya strategi salt in. Jadi dia biarkan garam masuk ke dalam sel, sehingga konsentrasi garam di luar dan di dalam sel itu sama, sehingga tidak akan menyebabkan air di dalam sel untuk keluar, gitu ya. Nah, ini strategi salt in ini biasanya ditemukan di mikroorganisme kelompok Archaea, begitu ya. Yang kedua adalah strategi compatible solute. Jadi dia tidak membiarkan ion garam masuk ke dalam sel, tetapi untuk menjaga agar air di dalam sel tidak keluar ya akibat tekanan osmotik lingkungan, si bakteri halofil ini menciptakan atau mensintesis suatu molekul yang bisa mengikat air dengan kuat, namanya compatible solute gitu ya, atau osmopropektan. Nah, kelompok-kelompok senyawa seperti glisin, betain, prolin, trehalosa, dan ektoin ini adalah contoh dari senyawa-senyawa yang dihasilkan oleh suatu bakteri halofil untuk mengikat air di dalam sel agar tidak keluar. Bayangkan kalau konsentrasi karena konsentrasi garam di luar tinggi, kalau tidak ada compatible solute ini, air di dalam sel akan keluar. Padahal air itu dibutuhkan sebagai pelarut gitu ya, untuk menjaga aktivitas enzim agar tetap terlarut di dalam air gitu ya.
Nah, eh, strategi compatible solute ini umum ditemui pada bakteri-bakteri halofil sedang. Jadi kalau bakteri halofil ekstrim tinggi itu umumnya em, kelompok archaea ya, bukan bakteri yang bisa bertahan. Tapi kalau untuk bakteri umumnya adalah bakteri halofil sedang gitu ya, di mana strategi bertahannya itu berbeda dengan dari archaea. Nah, sekarang kita perhatikan mengapa halofil ini menarik karena habitatnya di mana-mana. Jadi di Indonesia itu punya punya habitat-habitat halofil alamiah seperti misalnya danau-danau air asin, contohnya di Gilimeno begitu ya. Juga air lautnya begitu ya. Dan juga ada di sini ada suatu kawah di Purwodadi namanya Kawah Beludukuwu. Jadi Beludukuwu ini menyemburkan air garam ke permukaan secara periodik gitu ya di Beludukuwu ini. Dan padahal posisi dari kawahnya ini jauh dari lautan, sekitar 60 km dari lautan, tapi dia secara periodik menyemburkan air garam. Dan kadar garamnya ini sangat tinggi, ya, 10 kali lipat dari kadar garam air laut. Jadi oleh orang-orang di sekitarnya juga dimanfaatkan untuk membuat garam. Dan kita sampling air garam ini di daerah ini, gitu ya. Nah, karena kadar garam tinggi, area sekitarnya ini menjadi sangat gersang. Ya, tidak ada tumbuhan yang bisa hidup karena kadar garam tinggi, air menarik, ya bisa bisa menarik dari sel-sel tanaman gitu sehingga tidak ada tanaman yang bisa hidup, tapi ternyata bakteri bisa hidup. Nah, kemudian juga Indonesia juga punya habitat buatan ya, seperti tambak-tambak garam. Contohnya tambak garam di Gresik begitu ya. Jadi kita pun juga bisa sampling bakteri yang bisa hidup di tambak garam gitu ya. Nah, ini adalah kegiatan sampling yang kita lakukan di tahun 2015. Itu saya membawa mahasiswa ke area Dudukuwu, mengambil airnya gitu ya, dan kemudian kita coba tumbuhkan bakterinya di laboratorium. Nah, ini roadmap penelitian yang kita buat ya untuk penelitian halofil ini. Jadi pertama sampling bakteri seperti yang dilakukan. Kita sudah sampling di 2 tempat ya. Jadi di 3 tempat, maaf, di Gilimeno, di Tambak Garam Gresik, dan juga di Bludukuwu ya di tempat ini. Jadi baru di 3 tempat ini kita sampling. Kemudian dari bakteri yang kita sampling ini ternyata banyak bakteri yang punya potensi menghasilkan metabolit bernilai ekonomi tinggi. Jadi tahap berikutnya adalah kita mencoba melakukan optimasi produksi biomolekul potensial ya melalui berbagai macam variasi media, kondisi pertumbuhan dan lain-lain. Kemudian kita selanjutnya adalah melakukan studi fisikokimia terhadap biomolekul yang diperoleh begitu ya. Nah, ternyata dari fisikokimia yang diperoleh itu banyak yang menarik begitu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi. Nah, dari sini ada biomolekul yang kita manfaatkan tanpa modifikasi kimia, ada biomolekul yang kita manfaatkan dengan modifikasi biokimia untuk meningkatkan kinerjanya. Ya, kemudian beberapa yang sudah terbukti kinerjanya kita sudah patenkan dan kita coba nanti akan tawarkan ke industri begitu ya. Nah, ini adalah bakteri-bakteri yang kita peroleh dari hasil sampling gitu ya di Bludukuwu. Ada bakteri ini apa Pseudomonas suteri, Halomonas gitu ya dan seterusnya. Dan di antara bakteri-bakteri ini ada yang menghasilkan biosurfaktan, ada yang menghasilkan bioplastik gitu ya, ada yang menghasilkan eksopolisakarida yang sangat unik dan juga bisa dimanfaatkan di berbagai aktivitas dan sebagian juga kita pelajari enzimnya. Fokus kita di lipase dan protease gitu ya. Dan kemudian juga ada yang osmoprotektannya yaitu ektoin juga kita pelajari gitu ya. Nah, tapi untuk presentasi saat ini saya tidak akan mempresentasikan enzim ya, bagian enzim, tapi non enzim yang saya akan presentasikan karena keterbatasan waktu. Oke, kita mulai dulu dari aplikasi biosurfaktan dari bakteri halofil ya. Nah, biosurfaktan itu adalah surfaktan yang dihasilkan oleh berbagai macam mikroorganisme, bisa bakteri, bisa jamur, bisa juga alga ya.
Dan kapan dia bisa menghasilkan biosurfaktan? Ketika mikroorganisme itu kita coba tumbuhkan di dalam suatu media yang kaya lipid, ya. Misalkan kita di dalam medianya kita menggunakan minyak sawit atau misalnya olive oil, pokoknya yang kaya minyak gitu ya, yang kaya lipid. Nah, kelebihan dari biosurfaktan itu adalah biodegradable itu saja ya. Karena sesuatu yang dihasilkan oleh bakteri biasanya bisa didegradasi secara alamiah di lingkungan. Nah, kemudian berikutnya adalah bersifat biocompatible. Jadi biocompatible itu artinya dia tidak merusak molekul-molekul yang penting untuk kehidupan manusia. Jadi eh, ba- jadi banyak biosurfaktan itu dimanfaatkan di industri kosmetik ya untuk perawatan pribadi, bahkan di industri migas juga sudah ada yang memanfaatkan biosurfaktan. Kemudian juga aktivitasnya lebih baik gitu ya. Jadi beberapa biosurfaktan itu bisa bersaing dengan surfaktan-surfaktan sintetik gitu ya. Nah, beberapa industri seperti Unilever sekarang sudah banyak memanfaatkan biosurfaktan di dalam produk-produknya. Jadi industri-industri besar itu sudah memulai memperhatikan dampak lingkungan dari produk-produk yang dikomersilkannya gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan klasifikasi dari biosurfaktan. Biosurfaktan itu banyak sekali ya jenisnya. Ada yang glikolipid, jadi ada karbohidratnya dan juga dikombinasi dengan lipid. Ada lipopeptida, jadi lipid dengan peptida. Ada polisakarida ataupun juga fatty acid yang bisa berperan sebagai biosurfaktan. Ada yang berupa polimer dan juga partikulat. Nah, mayoritas biosurfaktan yang dihasilkan oleh bakteri itu masuk kelompok ke glikolipid dan lipopeptida, gitu ya. Nah, ini sekarang kita perhatikan bagaimana kita melakukan screening atau bakteri yang bisa menghasilkan surfaktan. Gitu ya. Jadi caranya tadi kita tumbuhkan si bakterinya di dalam media yang kaya di dalam media yang mengandung lipid gitu ya atau minyak. Nah, setelah ditumbuhkan katakanlah dalam waktu 24 jam, nanti supernatan dari media itu kita teteskan ke atas minyak. Ini contoh, ini adalah suatu eh, minyak ya, minyak bumi. Nah, kita teteskan. Nah, kalau di sini ada zona zona bening, itu artinya sudah ada proses emulsi dari minyak, gitu ya. Dan semakin lebar zona beningnya, berarti konsentrasi dan aktivitas surfaktannya semakin kuat, gitu ya. Jadi ini cara pertama, cara yang paling cepat untuk mendeteksi suatu eh, bakteri bisa menghasilkan surfaktan dengan cara ini, gitu, cara sederhana. Cara kedua adalah dengan melakukan uji emulsifikasi. Jadi kita siapkan minyak dan air gitu ya. Kemudian kita tambahkan larutan surfaktan, kemudian kita aduk dengan menggunakan vortex gitu ya. Sampai keluar buih dan kemudian kita biarkan selama 24 jam. Nah, kalau buihnya itu stabil dalam waktu 24 jam, kemudian kita ukur tinggi dari buihnya, nanti kita bisa menentukan namanya indeks emulsifikasi selama 24 jam. Nah, kalau dia dalam 24 jam indeks emulsifikasinya dia di atas 50%, berarti dia menghasilkan surfaktan yang kuat, yang bagus. Nah, tetapi kalau misalkan tidak ada surfaktannya, buihnya langsung hilang, sehingga kita akan dapatkan minyak dan air kembali seperti semula, begitu ya. Jadi ini cara bagaimana kita mendeteksi apakah suatu bakteri itu menghasilkan surfaktan atau tidak. Nah, dari beberapa bakteri yang kita isolasi dari sumber air garam di Beludu Kubu, ya, jadi kalau ada BK ini namanya artinya strain bakterinya kita isolasi dari Beludu Kubu gitu ya. Dan ini sumber karbonnya ketika produksi ada yang menggunakan limbah cair kelapa sawit ya atau pome, ada yang menggunakan minyak kedelai, ada yang menggunakan olive oil, ada yang gliserol gitu ya. Dan ini tipe tipe surfaktan yang dihasilkan dan ini nilai CMC-nya, dan ini indeks emulsifikasinya. Jadi ada yang bisa tinggi dari buihnya itu
selama 24 jam dipertahankan sampai 82% pun ada gitu ya. Nah, sekarang kita lihat potensi dan aplikasi biosurfaktan itu macam-macam. Yang sudah kita coba itu untuk enhance oil recovery, digunakan untuk fotokatalis, digunakan sebagai antibakteri, dan juga bisa kita gunakan untuk antioksidan, begitu ya. Kita mulai dulu aplikasi dari biosurfaktan untuk enhance oil recovery. Jadi eh, di sumur-sumur minyak kita ya, kalau ketika jumlah minyaknya masih banyak, ini bisa dipompa langsung ke permukaan ya. Jadi kalau minyak bisa dipompa langsung, ini namanya metode primer gitu ya. Nah, suatu ketika minyak ini tidak bisa lagi dipompa dengan metode primer gitu ya. Jadi metode primer itu sebetulnya hanya bisa mengangkat minyak sampai 15% saja. Jadi minyak yang tertahan di reservoir ini masih banyak begitu ya. Nah, ketika metode primer sudah tidak efektif, maka dilakukan dengan metode sekunder. Metode sekunder itu salah satunya adalah didorong oleh air. Jadi water flooding namanya gitu ya. Jadi si surfaktannya didorong oleh air, kemudian nanti bisa ditarik lagi dengan dipompa lagi ke permukaan dengan menggunakan pompa gitu ya. Nah, ketika metode sekunder sudah tidak bisa efektif lagi menghasilkan minyak gitu ya. Jadi dari metode sekunder ini dengan pendorongan air, jumlah minyak yang bisa kita peroleh itu maksimum hanya sampai 40%. Jadi 60% itu masih tertahan di batuan begitu ya minyak-minyak itu. Nah, maka masuklah ke fase tersier. Cara tersier ini yang kemudian menggunakan metode eh, surfaktan salah satunya gitu ya. Jadi surfaktan itu tujuannya untuk melemahkan ikatan minyak terhadap batuan sehingga nanti si minyak itu mudah untuk dipompa ke permukaan gitu ya. Nah, jadi chemical enhanced oil recovery kalau kalau menggunakan surfaktan namanya chemical enhanced oil recovery. Jadi caranya ada injeksi surfaktan ke permukaan gitu ya, ke sumur minyak, kemudian nanti dibiarkan si surfaktan bekerja untuk melepaskan ikatan minyak dari batuan dan kemudian bisa minyaknya bisa dipompa ke permukaan. Nah, ada persyaratan-persyaratan penting harus dipenuhi. Suatu surfaktan bisa digunakan di dalam teknik chemical enhanced oil recovery. Yang pertama, dia bisa menurunkan tegangan antar muka ya atau interfacial tension atau IFT disingkatnya ya. Jadi tegangan antar muka itu kalau saya balik sedikit ke sini ya. Nah, ini. Jadi antara minyak dan air ini namanya ada interface gitu ya. Jadi sebetulnya ada tegangan permukaan namanya tegangan antar muka. Nah, tegangan antar muka ini gitu ya supaya ini harus bisa diturunkan supaya air dan minyak ini bisa bercampur dengan baik gitu ya. Jadi tidak terpisah seperti ini. Pemisahan ini sebetulnya memunculkan tegangan antar muka. Nah, tegangan antar mukanya itu harus bisa diturunkan hingga nilai 10 pangkat minus 2 milinewton per meter. Kemudian juga kehadiran surfaktan harus bisa mengubah sifat dari si ininya apa minyaknya gitu ya. Jadi si surfaktan itu harus oil wet gitu ya. Jadi awalnya oil wet menjadi water wet maksudnya. Jadi si surfaktan yang awalnya eh, apa ya si minyak yang awalnya terikat kuat pada pada batuan jadi diubah sifatnya menjadi water wet. Jadi si surfaktannya ada di antara minyak dan batuan gitu ya. Kemudian yang ketiga, stabil dalam kondisi reservoir. Di reservoir di Indonesia itu kondisinya banyak yang ekstrim. Jadi saya pernah dapatkan proyek dari Lemigas gitu ya. Lemigas dapat proyek dari Pertamina. Jadi sumur-sumur minyak di Indonesia itu temperaturnya rata-rata di atas 70 derajat. Bahkan di Palembang, di Limau itu temperaturnya mencapai 120 derajat gitu ya. Jadi surfaktan itu harus stabil, tetap aktif di temperatur tinggi. Kemudian eh,
dia juga salinitasnya sangat tinggi ya. Jadi karena di lautan lama-lama mungkin ada deposit garam terus-menerus, jadi salinitas itu sangat tinggi. Jadi ini tantangannya untuk kita gitu. Kita harus mencari surfaktan yang bisa aktif di kadar garam tinggi dan juga temperatur tinggi. Kemudian juga absorpsinya harus relatif rendah terhadap permukaan batuan. Jadi jangan sampai dia terabsorpsi ke batuan kemudian hilang gitu ya surfaktannya. Ya, jadi kemudian harus biodegradable dan ramah lingkungan. Itu sebabnya mengapa kita menawarkan biosurfaktan gitu ya ke Lemigas waktu itu. Nah, ini adalah riset kita ya, kerjasama Lemigas, ITB dan UI begitu ya. Jadi ini masuk S3-nya ini adalah karyawan Lemigas ya, staf peneliti dari Lemigas meneliti biosurfaktan yang dihasilkan dari Halomonas meridiana yang kita punya ya. Jadi strain bakteri ini kita isolasi dari beludu kubu dan eh, Halomonas ini bisa mengubah POME, palm oil meal effluent menjadi biosurfaktan. Nah, ini adalah surfaktan yang dihasilkan oleh Halomonas meridiana ya dari hasil penentuan NMR-nya. Jadi ada empat struktur yang dihasilkan jadi campuran surfaktan dan semuanya dalam kelompok fatty acid gitu ya si surfaktannya ini. Dan ini diuji cobakan keefektifannya di dalam IOR gitu ya di sumur simulasi. Nah, dari hasil ini uji coba ini ya nilai IFT dari surfaktan ini 0,03. Jadi memenuhi persyaratan sebagai surfaktan yang baik digunakan untuk IOR. Jadi tadi kan persyaratannya harus 10 pangkat min 2, 0,03 kan sekitar 10 pangkat min 2 begitu ya. Kemudian eh, di mana kondisi 0, 10 pangkat min 2 itu dicapai di konsentrasi 500 miligram per mililiter. Kemudian nilai CMC-nya di 350 miligram per mililiter. Jadi dari hasil uji coba dalam skala kecil gitu ya, ini bisa menaikkan eh, recovery ya, recovery sekitar 2,72%. Ini karena skala kecil ya. Jadi kalau di skalanya diperbesar nanti tentu saja akan makin meningkat gitu ya. Nah, itu salah satu contoh aplikasi dari biosurfaktan yang kita peroleh. Nah, kemudian juga mahasiswa S3 saya mencoba membuat nanopartikel gitu ya dengan mengkomplekskan rhamnolipid dengan beberapa ion logam dan ditemukan bahwa kompleks ion logam Cu dengan rhamnolipid ini bisa menjadi antibakteri yang sangat potensial, terutama antibakteri terhadap bakteri-bakteri yang sifatnya patogen begitu ya. Jadi ini hasil uji coba di berbagai macam bakteri gitu ya. Jadi ini KHM KBM ini adalah konsentrasi minimum di mana bakteri ini bisa bisa mati dan ini contoh uji surfaktannya begitu ya dengan menggunakan metode sumur gitu ya. Jadi ini surfaktannya dimasukkan ke dalam sumur ini kemudian ini bisa membunuh koloni-koloni bakteri di sekitarnya gitu ya. Dan ini terbukti dari hasil penelitian ini bahwa kompleks Cu dan rhamnolipid merupakan kompleks yang paling kuat sifat antibakterinya. Nah, kemudian juga mahasiswa saya mahasiswa yang sama gitu ya mengembangkan kompleks ion rhamnolipid ini juga untuk digunakan untuk pembunuh sel-sel kanker gitu ya. Jadi dari hasil penelitian yang dilakukan gitu ya, jadi kompleks antara apa rhamnolipid dengan beberapa ion logam ini punya potensi untuk bisa membunuh sel-sel kanker. Jadi di sini sebagai contoh gitu ya. Jadi rhamnolipid dengan Cu gitu ya, ini bisa memiliki nilai SC50 yang relatif rendah sekali di dalam membunuh sel-sel kanker. Jadi ini contoh sel kontrol di mana di sini ini sel-sel kanker yang tidak diberi
perlakuan dengan surfaktan begitu ya. Ini ketika diberikan rhamnolipid saja sudah mulai ada oh, sel-sel di sini sudah banyak yang pecah begitu ya. Dan ketika diberikan rhamnolipid CU makin banyak yang pecah begitu ya. Ketika ini di CU saja pun juga sebetulnya bisa bisa membunuh sel-sel kanker gitu ya. Tapi sifatnya agak toksik kalau CU saja. Tapi kalau dibuat kompleks sifatnya tidak toksik. Jadi ada riset tambahan sebetulnya dari sini yang membuktikan bahwa rhamnolipid CU itu tidak membunuh sel-sel normal. Jadi dia spesifik hanya membunuh sel-sel yang sifatnya kanker ya, sel-sel kanker. Baik, berikutnya adalah aplikasi eh, surfaktan kita gunakan sebagai inhibitor korosi. Kita tahu bahwa korosi itu merupakan apa ini ya, bisa merusak keutuhan daripada logam-logam baja gitu ya, di mana kerugian akibat korosi ini luar biasa. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah korosi. Bisa melalui eh, bisa memanfaatkan namanya inhibitor anodik gitu ya. Contohnya molibdat bisa menggunakan inhibitor katodik, bisa menggunakan inhibitor campuran dan yang kita manfaatkan untuk kasus surfaktan adalah inhibitor terabsorpsi. Jadi surfaktannya kita upayakan bisa terikat kuat di permukaan logam sehingga nanti agen-agen korosi tidak bisa kontak langsung dengan permukaan logam gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita membuat kompleks antara rhamnolipid dan silika. Ya ini kompleksnya. Nanti kita kemudian kita spray, kita semprotkan kompleks ini ke permukaan logam. Dan kemudian kita coba uji anti korosinya gitu ya, sifat inhibitor korosinya. Jadi ini adalah plat logam baja yang tidak disemprot atau tidak di-coating dengan kompleks rhamnolipid silika. Yang sebelah kanan adalah plat baja yang kita coating. Kedua plat ini kita benamkan ke dalam larutan HCl 1 molar, ini konsentrasi tinggi, selama 24 jam. Yang tidak di-coating langsung kelihatan ya permukaannya berkarat gitu ya. Sementara yang di-coating ini aman. Jadi kita coba di kedua kondisi. Jadi rhamnolipid saja pun sebetulnya tanpa silika itu bisa mencegah korosi gitu ya. Jadi kalau rhamnolipid saja bisa mencegah korosi, menghambat korosi hingga 95,87. Ketika dikombinasikan dengan silika, ini 98,45. Nah, perbedaannya adalah ketika temperatur dinaikkan, yang rhamnolipid saja itu kemampuan menginhibisi korosinya turun jauh. Jadi hanya 38,32. Tetapi yang kompleks silika rhamnolipid itu bisa mempertahankan sifat inhibisinya hingga 72,68% gitu ya. Jadi ini kelebihan kalau dikomplekskan dibanding tidak dikomplekskan dengan silika. Ya, jadi pekerjaan ini sudah kita patenkan. Kemudian manfaat lain dari biosurfaktan itu adalah digunakan sebagai fotokatalis. Kita coba gunakan untuk menguraikan metilen biru. Kita tahu bahwa metilen biru itu banyak dipakai di industri-industri tekstil sebagai zat warna, begitu ya. Nah, metilen biru ini sisanya masih banyak, gitu ya, dan itu dibuang begitu saja biasanya oleh industri-industri tekstil yang nakal ke lingkungan, ke sungai, gitu ya. Dan kita tahu bahwa dari hasil penelusuran literatur ternyata metilen biru ini bersifat karsinogen pada dosis tertentu dan juga bisa menyebabkan gangguan penyerapan oksigen di dalam air gitu ya sehingga bisa mempengaruhi kehidupan biota air sehingga penghilangan zat warna ini menjadi krusial gitu ya. Jadi inginnya kalau kita berikan fotokatalis kena sinar UV lama-kelamaan methylene blue-nya akan hilang. Nah, kita coba membuat suatu sistem gitu ya. Jadi mengkombinasikan antara grafin, quantum dot yang difungsionalisasi dengan rhamnolipid gitu ya. Nah, sistemnya seperti ini. Jadi ada ini grafin, kemudian kita ikatkan rhamnolipid pada grafin.
Nah, di sini si methylene blue-nya ya sedikit kita coba uji coba kemampuan pokok fotokatalisnya dengan menggunakan penyinaran lampu begitu ya. Dan methylene blue-nya bisa dikonversi menjadi CO2 dan H2O, terdegradasi. Nah, kalau kita bandingkan dengan fotokatalis seperti ZNO dan TiO2 begitu ya, memang ZNO masih lebih tinggi dibanding fotokatalis kita, tapi fotokatalis kita ini sifatnya biodegradable, gitu ya, lebih ramah lingkungan dibanding oksida-oksida logam seperti ini. Jadi ini bisa menjadi alternatif untuk material fotokatalis, gitu ya. Oke, itu tentang biosurfaktan. Berikutnya yang akan saya jelaskan adalah potensi eksopolisakarida dari bakteri halofil. Jadi bakteri halofil ini bisa menghasilkan suatu eksopolisakarida. Eksopolisakarida itu polisakarida yang disintesis dan dikeluarkan ke luar sel, begitu ya, makanya disebut ekso. Nah, ada dua eksopolisakarida yang menarik dan banyak dimanfaatkan di industri, yaitu levan dan inulin. Levan dan inulin keduanya merupakan suatu polimer fruktosa. Jadi kalau amilum, kemudian selulosa itu polimer glukosa, levan dan inulin itu adalah polimer fruktosa, begitu ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan antara levan dan inulin dan bakteri penghasilnya pun juga berbeda. Nah, bakteri yang menghasilkan levan, bakteri halofil yang menghasilkan levan itu adalah Bacillus licheniformis yang kita isolasi dari beluduk kubu. Sementara bakteri yang menghasilkan inulin ada Salinofibrio costicola yang kita isolasi dari Gilimeno, gitu ya. Nah, ciri suatu bakteri bisa menghasilkan suatu eksopolisakarida adalah kita coba tumbuhkan bakteri ini di media yang mengandung sukrosa konsentrasi tinggi. Anda perhatikan di sini, kita tumbuhkan beberapa jenis bakteri di media yang mengandung 20% sukrosa. Nah, bakteri yang bisa mengubah sukrosa menjadi eksopolisakarida akan tampak seperti gambar pada E ini. Jadi ada lendir di permukaan. Ya. Lendir ini adalah eksopolisakarida. Sementara bakteri-bakteri lain ini tidak menghasilkan lendir, berarti dia negatif, tidak menghasilkan eksopolisakarida. Gitu ya. Nah, untuk apa sih eksopolisakarida itu? Nah, salah satu dari fungsi eksopolisakarida adalah kita bisa manfaatkan sebagai media atau wahana penghantar insulin. Kita tahu bahwa untuk orang yang punya masalah diabetes begitu ya, terutama untuk diabetes yang sudah agak kronis, insulinnya itu jadi harus tidak bisa lagi eh, kadar gulanya dikendalikan dengan menggunakan obat yang diminum, tetapi harus melalui proses injeksi begitu ya. Nah, injeksi insulin ini eh, menimbulkan beberapa masalah begitu ya. Jadi untuk beberapa kasus menimbulkan rasa sakit, kemudian juga perlu latihan untuk melakukan injeksi. Kalau enggak nanti si insulinnya tidak akan bisa masuk dengan baik gitu ya ke dalam aliran darah. Kemudian ada risiko infeksi kalau misalkan jarum suntiknya tidak steril. Kemudian kadang-kadang hipoglikemia, jadi eh, kadar gulanya turun dengan drastis. Kemudian juga akibat suntikan beberapa orang tuh mengalami alergi lokal gitu ya, ruam dan lain-lain. Jadi ada ketidaknyamanan juga beberapa kasus meninggalkan bekas luka. Itu sebabnya kita berinisiatif atau punya punya ini ya inisiatif untuk membuat suatu wahana penghantar insulin agar insulin itu bisa tidak disuntik tapi dikonsumsi secara oral gitu ya. Nah, tantangan terberat di dalam eh, insulin oral itu adalah karena ketika kita mengkonsumsi secara oral ya insulin itu masuk ke dalam lambung dan di lambung itu pH-nya sangat rendah, jadi bisa menyebabkan kerusakan pada insulin, gitu ya. Kemudian juga masalah penyerapan dari insulinnya sendiri itu juga ada tantangan tersendiri, gitu ya. Sehingga kita butuh suatu sistem penghantar yang bisa melindungi insulin terhadap
pH asam dan juga bisa membantu penyerapan si insulin itu masuk ke dalam aliran darah gitu ya. Nah, dari hasil penelitian kita, kita menggunakan Levan dan inulin dua-duanya untuk suatu sistem penghantar insulin. Saya laporkan satu saja, yaitu inulin gitu ya. Jadi inulin ini kita manfaatkan sebagai sistem penghantar. Jadi caranya dengan mengenkapsulasi si insulin gitu ya, eh, dengan menyelimuti si insulin oleh inulin. Jadi mirip namanya gitu ya. Nah, kemudian kita coba eh, analisis ya ininya apa efektivitasnya dengan dengan memberikan insulin oral, sistem insulin oral kita ke tikus yang sudah kita kondisikan agar punya sifat diabetes begitu ya. Jadi ini kasihan ya tikusnya kita bikin menjadi diabetes. Nah, dari hasil eh, pemberian insulin oral ini dengan menggunakan sistem kita, kita perhatikan bahwa kalau insulin itu langsung diberikan, dia hanya bisa menurunkan 28,73 miligram per desiliter kadar gulanya ya, tidak banyak. Kemudian kalau inulin saja tanpa insulin kecil penurunannya minus 14. Nah, kemudian kalau kita coba samping inulin alamiah, kita juga melakukan namanya inulin mengasetilasi si inulin ini. Ternyata inulin asetilasi bisa menurunkan kadar gula hingga minus 82 miligram per desiliter. Padahal ini belum dikasih insulin. Jadi inulin asetat saja bisa menurunkan. Nah, sekarang inulin inulin dan insulin kita gabung bisa menurunkan 105,74. Kalau kita menggunakan inulin terasetilasi, turunnya lebih banyak lagi, minus 167,61. Ini artinya si sistem inulin maupun inulin asetat gitu ya bisa menjaga kestabilan si insulinnya dan juga bisa membantu penyerapan si insulin ke aliran darah, ya, cukup efektif. Nah, riset ini sekarang sudah mulai dilirik oleh Bio Farma, begitu ya. Jadi kita akan bekerja sama dengan Bio Farma untuk nanti komersialisasinya, gitu ya. Nah, berikutnya adalah pemanfaatan eksopolisakarida dimanfaatkan untuk rekayasa jaringan. Jadi, misalkan Anda memiliki masalah liver ataupun ginjal yang bocor, gitu ya, atau liver yang terluka. Nah, liver itu misalkan yang rusaknya diangkat, dan kemudian nanti dengan memanfaatkan teknologi rekayasa jaringan, kita membuat suatu matriks gitu ya, matriks yang memiliki sifat mekanik yang mirip dengan organ yang akan kita apa, perbaiki. Nanti si membran ini di atas membran ini akan muncul tumbuh sel-sel jaringan baru gitu ya untuk menutup luka. Nah, ini makanya dikatakan sebagai rekayasa jaringan. Nah, membran ini namanya scaffold ya, atau semacam jaringan penyangga gitu ya. Jadi syarat supaya scaffold ini bisa dipakai, pertama harus bisa memfasilitasi penempelan, penyebaran, dan pertumbuhan jaringan. Jadi sifatnya harus biokompatibel. Yang kedua harus memiliki sifat mekanik yang eh, sesuai dengan organ yang akan kita rehabilitasi gitu ya. Nah, kita coba membuat suatu komposit polimer ya, Levan dengan polivinil alkohol ya. Ini PPA gitu ya. Nah, kemudian kita buat membrannya dengan menggunakan electrospinning. Nah, ini eh, tampilan dari membrannya kita kita image dengan menggunakan SEM gitu ya. Seperti ini hasilnya. Dan kemudian kombinasi nanostrat Levan dan PPA ini kita coba ukur eh, ininya sifat-sifat mekaniknya. Jadi modulus elastisitasnya ada 12,7 megapascal, di mana nilai modulus elastisitas ini setara dengan nilai modulus elastisitas untuk organ liver, gitu ya.
Jadi kita akan uji coba apa membran yang kita peroleh ini apakah punya kemampuan untuk bisa digunakan sebagai scaffolding atau tidak. Nah, kita lakukan uji biokompatibilitas gitu ya. Jadi kita tumbuhkan sel Hep G namanya ya, sel yang eh, biasa digunakan untuk menguji pertumbuhan sel liver. Jadi ini di hari pertama, kalau ini kontrol yang tanpa scaffold ya, pertumbuhan selnya itu rendah, yang menggunakan jaringan kita ya, komposit polimer kita, pertumbuhan selnya baik gitu ya. Di hari kedua naik lagi, sementara yang dikontrol tidak naik sama sekali gitu ya, sedikit sekali kenaikan jumlah sel yang bisa tumbuh. Nah dari sini terbukti bahwa MEMS jadi komposit ya nanoserat Levan dan PPA ini bisa kita manfaatkan sebagai scaffolding gitu ya. Nah, hasil ini sudah kita publikasi di European Polymer Journal. Ini hasil dari mahasiswa S2 gitu ya. Oke, kemudian eksopolisakarida ini gitu ya selain bisa dimanfaatkan tadi untuk menghantar insulin, untuk scaffolding, ternyata juga punya sifat antioksidan yang sangat baik gitu ya. Jadi eh, kita coba komplekskan si Levan ini dengan beberapa ion logam untuk meningkatkan kinerja antioksidannya. Nah, dari hasil apa uji coba terhadap kompleks Levan dan ion logam diperoleh bahwa di Levan Cu plus begitu ya. Ini punya sifat antioksidan yang bersaing dengan asam askorbat atau vitamin C gitu ya. Bahkan bisa melampaui gitu ya di konsentrasi 5 ini bisa dan 4 bisa melampaui kinerja dari vitamin C sebagai antioksidan. Levan sendiri sebetulnya punya sifat oksidan ini yang hitam ini tapi tidak terlalu tinggi gitu ya. Dan ketika dikomplekskan dengan ion logam sifat antioksidannya naik drastis gitu ya. Oke, itu eksopoliskarida. Nah, berikutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai bioplastik, ya, bioplastik yang bisa dihasilkan oleh bakteri halofil. Nah, nama bioplastiknya adalah polihidroksibutirat. Jadi, beberapa bakteri halofil itu ternyata bisa menghasilkan eh, polihidroksibutirat ketika ditumbuhkan di media yang mengandung kadar glukosa yang tinggi, gitu ya. Jadi ini contoh nih ya image dari bakteri yang sudah memproduksi memproduksi PHB ya. Jadi kelihatan di dalam selnya ada granular-granular putih begitu ya. Ini menunjukkan dia sudah banyak sekali PHB yang dihasilkan di dalam selnya. Dan ini adalah struktur dari polihidroksibutirat. Jadi kenapa PHB itu menarik? Karena PHB ini ternyata sudah banyak dimanfaatkan di industri untuk misalnya pembuatan benang operasi ya, kemudian juga punya sifat biocompatible sehingga banyak dimanfaatkan untuk penghantar obat juga. Nah ini sifat fisikokimia dari PHB gitu ya. Jadi dia tahan di temperatur tinggi ya, kemudian sifatnya kristalin. Kristalin artinya jadi dia tidak terlalu fleksibel ini sebetulnya ya. Jadi untuk meningkatkan fleksibilitas, PHB ini biasanya perlu dikombinasi dengan polimer yang lain. Nah ini kita produksi. Nah uniknya bakteri kita yang biasanya kalau untuk memproduksi PHB itu harus dari sumber karbonnya harus dari glukosa. Nah, ternyata bakteri yang kita isolasi dari beluk kubu itu bisa mengkonversi palm oil meal effluent atau limbah cair minyak sawit juga menjadi PHB gitu ya. Jadi tidak harus dari glukosa. Jadi kita bisa memanfaatkan limbah-limbah seperti ini ya, limbah pome, di mana di sini isinya masih banyak mengandung asam-asam lemak begitu ya, yang bisa kita konversi menjadi PHB polihidroksibutirat. Ini hasil optimasinya dengan memvariasikan NaCl, gitu ya, konsentrasi pomenya. Jadi di konsentrasi pome 15% itu bisa
produksinya cukup signifikan gitu ya kenaikannya. Nah, sekarang kita coba manfaatkan gitu ya. Salah satu sifat PHB itu adalah dia tidak larut di dalam air ya. Dia sifatnya hidrofobik, tidak larut di dalam air. Nah, sifat ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi coating kemasan makanan yang terbuat dari material kertas contohnya. Jadi kemasan makanan umumnya terbuat dari plastik dan kita tahu kalau plastik itu setelah menjadi sampah sulit terurai di lingkungan gitu ya. Nah, sekarang sudah mulai ada kesadaran untuk memanfaatkan kertas sebagai kemasan-kemasan makanan. Tapi kertas dia mudah rusak oleh air. Sehingga kertas itu harus di-coating begitu ya dengan material yang tidak larut di dalam air. Nah, kita manfaatkan si polihidroksibutirat ini. Nah, supaya kemasan makanan ini juga punya sifat antibakteri, maka kita kombinasikan si PHB ini dengan kitosan. Jadi kita coba blending kedua polimer ini dan kita gunakan untuk sebagai coating kertas gitu ya. Jadi ini mahasiswa kita mencoba mengkombinasikan berbagai konsentrasi dari PHB, sementara kitosannya dibuat tetap di 2,5% dan menggunakan pelarutnya adalah menggunakan asam asetat dan DMSO gitu ya. Oke, dari hasil coating kertas ini kita coba terhadap air, terhadap kopi itu kopi yang panas dan juga terhadap jus yang dingin. Jadi kalau tanda silang itu artinya ada kebocoran gitu ya. Kalau tidak disilang artinya dia tidak bocor. Jadi untuk hari pertama gitu ya hari pertama begitu ya hanya satu yang bocor untuk di air, kemudian di kopi ini ada satu, jus juga ada satu. Di hari kedua di air sudah ada dua, yang di kopi panas itu sudah mulai banyak, empat, di jus yang dingin tetap satu. Hari ketiga terus dan seterusnya sampai ke hari keenam gitu ya. Ini kita dicoba. Nah, untungnya itu sebabnya kalau kita menggunakan kemasan dari kertas, diupayakan tidak digunakan lebih dari 1 hari gitu ya, karena ada kemungkinan bocornya itu akan makin besar gitu ya, lama-kelamaan. Apalagi kalau digunakan air panas gitu ya, seperti ini kopi panas gitu. Tapi kalau menggunakan seperti jus dingin ini, yang bocornya minimum ya hanya satu, yang lainnya tetap utuh begitu ya. Oke, itu contoh pemanfaatan polihidroksibutirat gitu ya dan kitosan untuk coating material kertas untuk kemasan makanan. Nah, kemudian dari material-material tadi kita coba gabung-gabung gitu ya. Jadi ini ada riset kita terkait dengan skincare gitu ya. Jadi kita tahu bahwa di eh, bakteri halofil ini untuk pertahanan hidup dia bisa menghasilkan namanya ektoin. Ektoin itu punya sifat mengikat air yang kuat dan juga bisa melindungi protein dan dimanfaatkan sebagai anti iritasi begitu ya. Jadi kita gabungkan ada rhamnolipid dari eh, bakteri halofil juga ya PHB dan ektoin kita gabungkan membentuk suatu nanopartikel dan ternyata eh, eh, nanofluida yang kita hasilkan itu punya sifat anti UV, UVB, punya sifat anti iritasi dan juga punya sifat antibakteri gitu ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai bahan aktif untuk kosmetik gitu ya. Jadi ketiga material ini kita gabungkan gitu ya. Nah, ini adalah image stem dari nanopartikel komposit gitu ya. Rhamnolipid PHB ektoin seperti ini. Ini kalau PHB ektoin saja bentuknya bagus, tapi begitu ada rhamnolipidnya permukaannya menjadi lebih rusak begitu ya. Ini kan permukaan ini depan ini yang paling depan ini adalah ininya apa rhamnolipidnya. Nah, ini sifat anti UVB-nya ya kita uji. Jadi proteksi antara rhamnolipid, PHB ektoin itu nanopartikel bisa melindungi hingga 80,2% itu ya kemampuan perlindungannya. Kemudian sifat antibakterinya juga kita
coba terhadap eh, bakteri yang biasa menginfeksi kulit, namanya Staphylococcus aureus. Dan kita lihat bakteri ini banyak yang mati, gitu ya. Dan sifat anti iritasinya juga kita uji coba. Jadi ini rendah sekali sifat anti iritasinya, gitu ya, dari ketiga komposit ini. Baik, itu ringkasan dari apa yang kita pelajari ya sebagai penutup. Jadi Indonesia ini memiliki banyak sekali habitat halofil dan masih terbuka begitu ya riset-riset yang memanfaatkan biomolekul dari halofil. Jadi kita belum mengeksplorasi contohnya danau air asin di Semporang Flores, ya danau air asin Satonda di NTB, di Papua Barat atau danau, danau Cermin Kalimantan Timur ini kita belum mengeksplorasi gitu ya. Jadi peluangnya masih masih besar lah. Jadi kalau kali di antara kalian nanti ada tertarik untuk memenuhi halofil, silahkan mencoba sumber-sumber apa bakteri yang lain. Jadi metabolit lain yang belum kita eksplorasi, contohnya adalah biopigmen, bioaktif peptide itu belum, poliamin, halolipid, halokarbon itu banyak sekali yang belum kita eksplorasi gitu ya. Jadi pemahaman basic saya di biofisik, biofisik itu ilmu yang mempelajari tentang struktur, interaksi, dan dinamika gitu ya. Itu terpakai sekali ketika saya mengeksplorasi dan memanfaatkan metabolit-metabolit dari halofil ini gitu ya di penelitian saya. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Rukman atas pemaparannya. Mungkin sekarang karena pemaparannya sudah selesai, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya. Mohon maaf sebentar. Ups, belum di... Nah, oke, jadi untuk sesi tanya jawab, silakan kepada yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu, dan nanti akan ditunjuk oleh moderator. Oke, sudah ada satu ya, mungkin kita bisa dengarkan langsung pertanyaan dari Fauzan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ika atas kesempatan dan waktunya, dan juga terima kasih kepada Bapak Rukman atas presentasinya. Perkenalkan Pak, saya Fauzan Alifsyah dari Kimia UNJ Angkatan 2021. Kebetulan saya penelitian akhir ini menggunakan apa namanya bermain dengan bakteri Staphylococcus aureus ya Pak. Dan Hmm. yang saya ketahui dari bakteri Staphylococcus aureus itu dia memiliki gen clumping factor dan juga toksin Pak untuk pada akhirnya bisa menginfeksi tubuh manusia. Terus tadi saya tertarik di bagian nanokomposit Pak yang terkait Hmm. aktivitas apa namanya antibakteri. Nah, Ya. bagaimana cara nanokomposit yang telah mungkin Bapak kembangkan atau telah Bapak pelajari itu pada akhirnya bisa menghambat aktivitas pertumbuhan dari Staphylococcus aureus itu sendiri, Pak. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik ya. Oke, saya bisa share screen lagi ya, Oh iya, sebentar Bu Pak. Ika ya. Ah, silakan Bapak. Oke. Nah, jadi kenapa sih kok bisa nanokomposit ini berperan sebagai antibakteri? Sebetulnya yang dari ketiga komponen ini yang memiliki sifat antibakteri adalah rhamnolipid, surfaktan. Dan kita tahu bahwa surfaktan itu bisa melisis membran sel, gitu ya, membran sel bakteri. Itu sebabnya mengapa bakteri ini bisa mati, begitu ya. Nah, hanya kenapa kita perlu menambahkan ektoin? Karena kalau hanya surfaktan saja, seperti rhamnolipid, gitu ya, dia punya sifat ini apa? Iritasi, gitu ya, punya sifat iritasi terhadap kulit. Jadi itu sebabnya kita lindungi eh, atau turunkan sifat iritasinya dengan menambahkan ektoin. Jadi ektoin itu suatu biocompatible solute yang bisa melindungi integritas daripada struktur protein kulit gitu ya. Sehingga meskipun ada rhamnolipid, dia tidak sampai merusak merusak protein kulit. Jadi itu bisa sebagai pelindung begitu ya. Begitu. Jadi kalau kenapa bisa membunuh ya karena ada surfaktan. Dan surfaktannya bisa merusak di ini apa membran sel dari bakteri gitu. Dan ini
Memang surfaktan itu beda-beda ya. Dan kita harus cek kemampuan merusaknya itu juga lain-lain. Ada yang bisa merusak Staphylococcus aureus, ada juga yang tidak begitu ya. Dan kebetulan dari hasil uji coba kita, ramnolipid ini yang cukup efektif untuk bisa merusak membran sel dari bakteri Staphylococcus aureus gitu. Itu mungkin bisa sedikit menjawab apa yang tadi ditanyakan ya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, Apakah ada mungkin pertanyaan lanjutan dari Fauzan? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Fauzan atas pertanyaannya dan juga terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin karena kita masih punya banyak waktu ya, boleh jika ada yang ingin bertanya lagi, boleh raise hand terlebih dahulu. barangkali ada yang risetnya berkaitan begitu ya. Mau ke arah ini ya Pak, ke arah Mana biomaterial. aja ada yang polimer, ada macam-macam mungkin. Oh ya, dari Zahra Cahya Maulida, sudah raise hand, mungkin boleh dipersilakan untuk open mic dan mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Bu Ika. Sebelumnya izin bertanya kepada Pak Rukman. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai yang untuk menutup luka ya Pak. Nah, saya sedikit tertarik mau bertanya, apakah penggunaan nanolevan sebagai scaffold itu tidak akan dianggap sebagai pengganggu oleh sel-sel dalam tubuh, terutama kan dari sistem imunnya gitu Pak? Oh, oke. Jadi yang kita lakukan di dalam penelitian ini baru sebatas uji biokompatibilitas terhadap sel Hepg-nya begitu ya. Jadi sifat toksisitasnya belum kita uji sebetulnya. Tapi dari melihat bahwa sel Hepg ini bisa tumbuh dengan baik begitu ya, kita berkeyakinan ini tidak bersifat toksik gitu ya. Bahkan bisa mempromosikan atau mempermudah tumbuhnya si sel-sel Hepg ini gitu. Jadi untuk sel-sel sehat tidak akan terpengaruh begitu ya. Dan tidak dan ini ada satu hal yang menjadi kunci di sini adalah suatu scaffold gitu ya. Syarat dia untuk bisa menjadi scaffold itu sifat mekaniknya ini harus sesuai dengan jaringan di mana nanti sel itu akan tumbuh gitu ya. Jadi kalau misalkan dia ditempelkan kepada suatu organ yang tidak sesuai sifat mekaniknya, itu nanti pertumbuhan dari si selnya tidak akan baik begitu. Ya, jadi dan bahkan tidak akan bisa berperan sebagai scaffold gitu. Jadi ini yang membuat dia menjadi lebih spesifik begitu. Ya, jadi tidak perlu khawatir terhadap apakah mengganggu atau tidak begitu ya, karena ini kan kita coba dengan sel hidup ternyata normal begitu ya, tumbuhnya tidak terhambat pertumbuhannya begitu. Kalau terhambat nih harusnya kan turun ya, tidak ada sel yang tumbuh. Itu kalau tidak ada sel yang tumbuh itu artinya si scaffold ini sifatnya toksik begitu ya. Nah, ini ternyata tidak toksik dan dia bersifat biocompatible begitu. Baik, Apakah dari cukup menjawab Mm. pertanyaan tadi? Dari Azhara, apakah ada pertanyaan lanjutan atau cukup? Oh, katanya laptopnya hang. Baik. Kalau itu tidak apa-apa ya, terima kasih. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan boleh resen kembali ya Azhara. Kalau misalkan sudah aman laptopnya. Jadi mungkin sekarang kita bisa lanjut. Apakah ada mahasiswa ataupun sivitas akademik yang ingin bertanya? Oh ya baik. Mungkin kepada Isandi dipersilahkan. Ibu, terima kasih kepada Bu Ika. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas silahkan. Jelas. Oh iya, jelas. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum Pak Rukman. Terima kasih Salam. banyak atas ilmu yang sangat sangat membuka wawasan saya tentang bakteri halofilik ini. Jujur saya dari awal tadi sampai akhir dengerinnya kayak, wah ternyata seluas ini
dari satu jenis bakteri itu kayak bisa manfaatin buat satu, dua, tiga berbagai macam aktivitas-aktivitas yang bisa kita gali lagi. Nah, saya ada dua pertanyaan sebenarnya, Pak. Ya. Pertama kan tadi untuk biosurfaktan, Mm-mm. kalau saya tidak salah dengar kan dibuat dalam ukuran nano dan Mm-mm. dikompleks dengan ion logam. Nah, sekiranya bisa nggak Pak kalau biosurfaktan ini tidak dalam ukuran nano itu dan tidak dikompleks dengan ion logam. Jadi ada dua misal, satu tidak dengan ukuran nano atau satu lagi tidak perlu dikompleks dengan ion logam, cukup biosurfaktannya aja begitu Pak. Ya. Dan pertanyaan Oke. kedua saya, mohon maaf ya Pak. Ya. Mungkin satu-satu Eh, dulu ya, biar oh saya ya nggak boleh lupa. boleh Pak. Ya baik. Oke, nah sekarang apakah bisa tanpa dibuat dalam bentuk nano? Jawabannya bisa. Tetapi pertanyaan berikutnya, kalau hanya misalnya nanosurfaktan saja, misalkan surfaktan saja, ya tidak dibuat dalam bentuk nanosurfaktan, apa sih kelemahannya? Ini contoh dalam aplikasi untuk misalnya inhibitor korosi, begitu ya. Jadi eh, plat baja ini ya kita uji coba juga kalau hanya di coating dengan menggunakan rhamnolipid saja dan bisa menginhibisi korosi juga sampai 95,87%. Gitu ya. Dan di suhu ruang ini kinerjanya hampir sama dengan yang dibikin sebagai nano begitu ya. Tetapi kan temperatur permukaan itu kadang naik, kadang tinggi, turun ya, terutama misalnya kalau misalkan di negara-negara yang panas seperti di Arab Saudi temperatur bisa sampai 50 derajat gitu ya. Nah, maka harus ada inhibitor korosi yang juga tetap bekinerja baik di temperatur yang tinggi. Nah, kalau rhamnolipid saja ternyata kemampuan kestabilan dia menempel ke permukaan itu tidak begitu stabil, tidak begitu kuat dibanding kalau di coating atau dibanding kalau dikomplekskan dengan material yang lain, gitu. Contohnya ini silika, begitu ya. Jadi kalau menggunakan silika ini kemampuan menempel ke permukaannya jadi lebih kuat, lebih stabil, sehingga di temperatur yang lebih tinggi ini kemampuan inhibisi korosinya tetap terjaga dan turun sedikit memang tetap ada turunnya tapi tidak separah kalau hanya menggunakan rhamnolipid. Ini contoh begitu ya. Kemudian contoh lain nih ini juga ya contoh misalnya di dalam kemampuan dia untuk membunuh sel kanker. Nah, kalau dia hanya menggunakan rhamnolipid saja, sebetulnya sudah punya potensi untuk membunuh sel kanker ya, di mana nilai inhibitor IC50 ya, konsentrasi inhibisi 50%-nya, kalau rhamnolipid saja itu di 133 mikrogram per mililiter. Tapi kalau kita komplekskan dengan ion logam, kinerjanya meningkat. Jadi IC50-nya menjadi lebih rendah. Jadi dosis yang diberikannya lebih rendah begitu ya. Jadi bisa sampai turun di 61,7 gitu ya. Dan kenapa harus nano? Ya nano kan tadi kalau nano itu luas permukaannya jadi lebih besar. Jadi area kontak dengan target akan lebih banyak begitu ya kalau luas permukaan lebih besar sehingga efektivitasnya akan meningkat. Begitu ya. Jadi ini dia hasil eksperimen yang saya sampaikan begitu ya. Jadi si rhamnolipid pun bisa sebetulnya punya kemampuan sebagai inhibitor korosi bisa, untuk membunuh sel kanker bisa, antibakteri pun juga bisa begitu ya. Tapi kalau dibikin nano, efektivitasnya meningkat begitu. Itu alasannya. Silakan pertanyaan lanjutannya apa? Ya baik, terima kasih banyak Bapak. Eh Pertanyaan selanjutnya tadi saya di bagian awal karena ada sedikit gangguan sinyal, jadi saya mau izin konfirmasi bertanya kembali Pak. Mm-mm. Untuk tadi penumbuhan bakteri itu ketika Bapak ingin melihat screening surfaktannya Ya. itu ditumbuhkan di media minyak ya Pak, yang Ya, yang banyak mengandung yang kaya lipid ya, yang kaya oh, lipid. berarti nggak ditumbuhkan sesuai jenis bakteri itu ya Pak. Misal bakteri halofilik harus media yang kadar garam tinggi atau Oh, itu bagaimana? udah otomatis. Jadi selain kadar garamnya tinggi, di juga harus ada kandungan lipid yang tinggi, begitu ya. Oh Jadi di berarti sini
Ini contoh ya, kandungan lipidnya bisa pome, soybean oil, olive oil begitu. Ya. Berarti sesuai surfaktan yang kita ini ya Pak, yang kita cari ya Pak. Ya, sebetulnya gini, jenis minyaknya itu kita coba-coba sebetulnya ya. Kita coba-coba. Jadi waktu itu mahasiswa mencoba berbagai macam jenis minyak. Nah, di antara minyak-minyak yang dipakai itu, mana yang nanti menghasilkan kemampuan mengemulsi paling kuat begitu. Contoh misalkan ini ya, misalnya yang B menggunakan minyak A, yang C ini di percobaan yang C menggunakan minyak minyak B begitu ya. Itu ini dari dua sumber, jadi bakteri yang sama ditumbuhkan di jenis minyak yang berbeda. Kemudian kita teteskan kemampuan emulsinya gitu, jadi cek. Nah, semakin bagus, tinggi seperti ini berarti konsentrasi maupun aktivitas surfaktannya makin kuat. Dan ada satu catatan penting yang kita peroleh gitu ya. Sumber minyak yang berbeda itu menghasilkan surfaktan yang berbeda gitu ya. Itu keunikannya gitu. Jadi rhamnolipid ini contoh, rhamnolipid itu strukturnya banyak. Jadi ini kan kombinasi antara rhamnosa dengan lipid, gitu ya. Struktur lipidnya tuh panjang pendeknya bisa beda-beda, gitu. Ada yang kemudian ekornya juga ada yang ekor hidrofobiknya ada yang satu, ada yang dua, gitu ya. Ini pun beda-beda. Tapi kelompoknya tetap rhamnolipid. Jadi sumber minyak yang berbeda bisa menghasilkan variasi struktural rhamnolipid juga begitu. Dan itu efeknya terhadap aktivitas si surfaktannya nanti, gitu ya. Jadi misalnya contoh, ini sama-sama rhamnolipid, tapi si MC-nya beda-beda. Ada yang si MC-nya rendah hanya 70, ada yang tinggi 400, gitu ya. Ini contoh. Oke, silahkan. Ada pertanyaan lain barangkali? Oh iya, baik, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Sangat membuka wawasan baru untuk saya terkait pemanfaatan bakteri halofilik ini. Uh, Ya, ya, terima kasih banyak Bapak. Sukses selalu buat Pak Rukman. ya, terima kasih. Baik, terima kasih Iksan atas pertanyaannya. Sangat semangat sekali ya dengannya. Oke, kalau begitu mungkin apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh, silakan raise hand langsung saja jika ada pertanyaan. Oh baik, mungkin karena ada dua, kita satu-satu dulu ya. Mungkin dari Agnes, boleh open mic terlebih dahulu? Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, Terdengar, terdengar, silahkan. silakan. Terima kasih Bu Ika atas kesempatannya dan terima kasih Pak Rukman atas paparannya. Saya ingin bertanya mengenai levan dan inulin. Apakah sifat fisik dari levan dan inulin itu bisa tahan di kondisi asam tinggi seperti lambung? Terus kan kalau di lambung itu kan asamnya sangat tinggi. Emang dia nanti nggak akan terpotong ikatan glikosidiknya karena konsentrasi H plusnya yang tinggi. Ya, Itu. baik, terima kasih ya. Jadi hasil dari penelitian kita ya, ini sebetulnya saya tidak menampilkan ini ya secara detail data ketahanan kerja si enkapsulasi ini di dalam lambung. Sebetulnya kita lakukan penelitian menggunakan namanya simulated gastric liquid. Jadi campuran berbagai macam asam yang kita coba miripkan dengan cairan lambung gitu ya. Kemudian kita pelajari stabilitas dari enkapsulasi oleh inulin maupun levan gitu ya terhadap insulin, terhadap waktu. Memang dengan berjalannya waktu gitu ya, kalau kalau inulin inulin saja yang tidak terasetilasi begitu ya, setelah sekitar 2 atau 3 jam itu dia mengalami hidrolisis rusak begitu ya, sehingga tidak bisa lagi melindungi insulin dengan efektif. Dan kita coba pelajari struktur insulinnya gitu ya, dengan menggunakan circular recroism untuk melihat apakah struktur sekundernya rusak atau tidak. Nah, tetapi ketika kita menggunakan inulin asetat, ternyata itu meningkatkan ketahanan terhadap cairan lambung ini. Jadi yang awalnya 3 jam itu sudah rusak, ini sampai 6 jam pun tidak rusak, gitu ya. Semakin lambat ininya apa kerusakan daripada si insulinnya. Artinya proteksi si inulin asetat ini
lebih baik dibanding inulin saja, begitu ya. Hal yang sama juga kita amati untuk levan dan levan asetat, terasetilasi, begitu ya. Itu yang kita amati. Ya, ini pertanyaannya sangat-sangat baik karena memang di dalam insulin oral ini tantangan utamanya adalah bagaimana oh, si pelindung ini tidak sampai terhidrolisis rusak, akhirnya si insulinnya pun juga ikut rusak begitu ya. Jadi kuncinya memang di situ tantangan utamanya. Oke, saya kira mungkin bisa sedikit menjawab ya. Nanti kalau memang tertarik dengan paper ya secara detail, saya bisa titipkan papernya ke Ika begitu ya. Nanti untuk dibaca lebih lebih lanjut. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Baik, mungkin dari Agnes, apakah ada pertanyaan tambahan terkait pertanyaan yang tadi? Sudah tidak ada, Bu. Terima kasih, Pak Rukman. Ya, Oke, terima kasih Agnes atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa lanjut. Tadi yang sudah raise hand duluan, Nindis dulu ya. Jadi silakan Nindis untuk bertanya. Baik, terima kasih Bu Ika atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih juga kepada Pak Rukman udah sharing banyak tentang penelitian Bapak bersama rekan-rekan Bapak tentang bakteri yang ternyata aplikasinya cukup luas dan banyak banget dari apa yang saya tahu. Saya tadi cukup tertarik di bagian penelitian Bapak yang tentang fotokatalis dari kombinasi rhamnolipid sama grafin quantum dots tadi. ya, ya, Eh, ya. saya penasaran Pak bagaimana mekanisme dari kombinasi tersebut pada akhirnya bisa berperan sebagai fotokatalis karena yang saya tahu itu hanya logam oksida yang dia bisa jadi semikonduktor terus dia bisa degradasi zat warna. Nah, saya masih mau tahu banyak tentang bagaimana dari rhamnolipid sama quantum dots ini bisa jadi fotokatalis, Pak. Ya, ini juga kita masih kalau mekanisme molekularnya ya masih kita berupa hipotesa ini ya. Ini adalah hipotesa kita begitu ya. Jadi kombinasi antara rhamnolipid dan si quantum dot ini bisa memudahkan untuk terjadinya eksitasi begitu ya. Eksitasi sistem ini kemudian nanti ini memudahkan untuk konversi oksigen menjadi oksigen radikal yang nantinya bisa mendegradasi dari si ini apa metilen blue gitu ya. Dan mengapa bisa sampai ke sana? Sebetulnya itu memang butuh kajian lebih jauh ya. Jadi kalau ada yang tertarik untuk meneliti di level kuantum gitu ya, komputasi mungkin bisa dilihat kok bisa gitu ya. Kombinasi ini bisa memudahkan dia untuk bisa meng, apa, mengkonversi oksigen menjadi oksigen radikal gitu. Ini memang masih ini ya, masih eh, belum begitu secara persis saya pahami begitu ya. Tapi ini faktanya ternyata secara eksperimen menunjukkan hal yang menarik seperti ini gitu ya. Jadi alasan teoritisnya saya belum begitu paham secara komprehensif lah begitu ya. Kalau Baik, TiO2 dan ZNO itu sudah sampai dianalisis lebih jauh lah ya untuk kenapa bisa begitu. Tapi kalau untuk organik ini yang menarik gitu. Kok bisa sistem ini? Mungkin apakah karena di sini banyak banyak sekali sistem ikatan rangka atau gugus fungsi yang memudahkan dia untuk bisa tereksitasi atau bagaimana? Ini yang nanti bisa kita pelajari lebih jauh dengan bekerja sama dengan orang kimia fisik, gitu ya. Baik, mungkin itu dulu ya yang bisa saya jelaskan untuk kasus ini. terima kasih, Pak. Berarti memang harus dilakukan penelitian lebih lanjut ya, Pak? Ya, ya untuk mengetahui kenapa kok bisa begitu ya. Ya, Iya, jadi baik, ini kan Pak. saya memaparkan fakta eksperimen, jadi masih studi empirik begitu ya. Iya, Pak. Baik, Hmm, terima kasih, Pak, atas jawabannya. ya. Baik, terima kasih Nindis atas pertanyaannya. Kini bisa menjadi potensi penelitian baru ya, Pak. Kuantum. Ya. Iya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke penanya selanjutnya, saya izin mengingatkan kepada semua yang hadir di dalam Zoom bahwa ada link absensi ya di kolom chat, jadi boleh diisi kehadirannya dan harus ada bukti ya semuanya. Kalau begitu, mari kita lanjut ke penanya selanjutnya yaitu Selva, dipersilakan.
Selva, apakah bisa open mic? Oh, udah? Soalnya tidak terdengar suaranya. Mungkin bisa ditulis di chat kalau Mm, tidak ada masalah dengan mic ya, iya, pertanyaan. bisa. Nanti dibacakan sama Bu Ika. Iya, mungkin boleh Selva dicoba kalau misalkan memang bermasalah. Tadi silakan ditulis. Atau mungkin kalau misalkan ada mahasiswa lain sambil menunggu Selva ya. Apakah mungkin ada yang ingin bertanya juga? Saya boleh, Bu Ika. Oh iya, mungkin Selva nanti silakan dicek dulu ya. Nanti akan saya persilakan setelah Bu Irma. Oke ya. Ya Ibu silakan. Baik, terima kasih Prof. Lukman. Informasinya sangat menginspirasi ya. Mungkin ini saya tertarik pada jenis bakterinya ya. Ini di beleduk kuwu ya Pak. Ya, ya. Ah, ini memang bakterinya eh, spesifik dan tidak ada di tempat lain atau gimana nih Pak? Nah, Jenis ini bakterinya. kenapa saya meneliti di Hmm, UU itu ya. karena kan ini air garamnya itu muncul di arah yang terisolir begitu ya. Jadi Hmm. mayoritas yang kita amati itu adalah genus Halomonas. Hmm. Emang Oke, Halomonas oke. juga ada ditemukan di tempat-tempat yang lain sebetulnya ya. Hmm. Cuman karena dia terisolir gitu ya, jadi Hmm. komunitasnya tidak terlalu variatif gitu. Hmm. Dan ternyata menarik gitu Halomonas yang di sana itu gitu ya. Oh, Hmm. bisa berpotensi menghasilkan berbagai macam metabolit yang ternyata punya nilai ekonomi tinggi. Iya. Hmm. Iya, Tapi iya. kalau misalkan seperti Danau Gilimeno, Gilimeno itu Hmm. sebetulnya kan danau yang dekat sekali dengan laut ya. Jadi dia muncul sebagai danau gara-gara air laut pasang Hmm. gitu ya, dan di situ ada cekungan membentuk danau. Malah itu komunitas bakterinya saya kira malah tidak terlalu ini ya, tidak terlalu usus Tarik. gitu. Oh. Jadi karena itu air laut kan datang dan pergi ya. Oh. Jadi pasti Oh iya, hari iya, iya. ini bisa saya Hmm. bisa dapat salin di Vibrio. Mungkin hari berikutnya sudah gak ada itu Hmm. Hmm. komunitas bakteri baru gitu ya. Hmm. Tapi kalau di Beludukubu itu lebih konsisten. Hmm. Jadi kalau misalnya Bu Irma datang ke Hmm. Beludukubu, Hmm. pasti kalau bakteri halofilnya masih di sekitaran Sekitar Halomonas situ. gitu ya. Nyala Monas, ya. Nah, Tapi gitu. ini juga berarti ada dua jenis ya, Pak. Halomonas dan Pseudomonas ini di satu tempat Pseudomonas itu tadi, itu di ya tempat tadi. Pseudomonas itu jadi gini, kita kan di waktu survei ke sana itu di beberapa lokasi ya. Jadi ada yang Hmm. memang di daerah yang baru muncul air garamnya sehingga Hmm. konsentrasinya itu masih rendah. Ada yang sudah terkonsentrasi di sumur-sumur yang lama Hmm. gitu ya, yang sudah sangat tinggi. Nah, Pseudomonas suteri ini dan Pseudomonas alkalipila itu dalam masuk kelompok halofilik rendah. Hmm. Jadi dia hanya bisa bertahan di konsentrasi kadar garam di bawah 10% gitu. Hmm. Tapi justru yang ini adalah penghasil rhamnolipid gitu ya, yang Hmm. sangat potensial. Ya. Kalau di yang non halofilnya tuh ini patogen sifatnya Pseudomonas ini apa ya namanya itu lupa saya ada bakteri Pseudomonas lain penghasil rhamnolipid juga tapi bukan halofil itu sifatnya sangat Oh, patogen gitu. patogen. Mm. Ya, ini tidak terlalu lah begitu. Jadi kita menggunakan subseri untuk produksi biosurfaktan. Hmm. Halomonas tidak menghasilkan surfaktan, gitu Hmm. ya. Halomonas tidak menghasilkan surfaktan sama sekali, gitu. Nah, sebentar Pak. Kalau ini kan di Indonesia ya. Terus Ya, kan yang istilahnya daerah-daerah salin juga banyak ya di luar negeri lah ya. banyak. Memang ini juga, Halomonas juga. eh Tidak selalu, bahkan sebetulnya Halomonas relatif jarang yang dilaporkan. Oh, oke, 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 oke. Jadi menarik itu. Oh iya betul. Kalau jarang ya berarti emang menjadi itu ya, novelty ya. Heeh. Novelty gitu. Apalagi kan Oh, namanya galur lokal ya. iya, Galur iya, lokal iya. itu pasti jadi novelty lah. Juga Mm-mm. ini yang saya belum sempat explore lebih jauh itu adalah bakteri yang ada di tambak garam ini. Hmm. Ini belum 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 sempat saya explore. Karena Nah, nah. dengan dari suatu sumber saja Oh, saya udah
walahan, Banyak. Oh, oh. banyak kali menarik gitu. Iya, iya, iya. Jadi ini memang kita Potensi banget. harus punya Hmm, komunitas yang ya. meneliti halofil ini. Mm, 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 mm. Bikin grup, Pak. Mungkin Bu Irma tertarik bisa Ada. mempelajari halofil Iya, iya. dari Tambak Iya, Garam gitu ya, atau daerah-daerah lain gitu ya. iya, iya. Bentar, satu lagi. Oh, boleh ya, maaf ya. Kok Silakan, jadi silakan. saya terus-terusan? Silakan Bu, silakan. Seru. Nih. Bentar, ini kalau kita lihat kadar garamnya itu, maksudnya komposisi ya, komposisi garam. Itu buat tiap tempat berbeda atau gimana ya? Apa? Komposisi garam, Komposisi garamnya kita kan dari air garamnya ini ya air garamnya ya. kita analisis ya Ya, analisis gitu. analisis nggak Bapak? Ya analisis ya, air garamnya Dianalisis dianalisis. ya Oke. analisis kadar garamnya apa saja begitu ya. Hmm, hmm, hmm. Sebentar. Oh, tidak Ada saya nggak Pak? masukkan ya, tidak saya masukkan. Ya, Jadi ada itu di daerah misalnya di ya, Ludukuwu ya. komposisinya apa, Mm-mm. di Gilimeno komposisi garamnya apa gitu ya. Itu bisa dianalisis menggunakan XRF namanya. Ya, Itu oke, bisa. oke. Nanti ketemu tuh garam-garamnya apa aja gitu ya. Iya, iya, iya. Dan kita nanti akan lihat eh, masih mayoritas NaCl lah begitu ya. Oh, Tapi oke, ada oke. ion-ion garam lainnya yang konsentrasinya relatif kecil. Tapi Mm-mm. garam-garam lainnya ini itu bisa menjadi kofaktor atau koen Mm-mm. ya, dan Betul. untuk enzim supaya Iya, dia iya, bisa betul. aktif. Itu maksudnya. Mm-mm. Tapi ya nggak ada garam yang aneh-aneh ya gitu maksudnya. Nggak Kadar ada, garamnya. nggak ada, nggak ada, Misalnya tiba-tiba ada yodiumnya gitu. Kan kita nggak kalau ada, mengkonsumsi garam kan pakai yodium ya. ya nggak ada. Aslinya nggak ada yodiumnya kalau dari Nah, garam itu makanya lokal. nggak ada yodium ya. Nggak ada ya. Oke, oke. Baik, silakan Bu Ika. Terima kasih Prof. Ya, Ya, Baik, silakan Bu terima Ika. kasih. Ya, Ya. terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, saya izin menyampaikan dari Selva ya, tidak bisa on mic ternyata. Nah, jadi saya Salva Devani dari Prodi Kimia Angkatan 2022 izin bertanya kepada Pak Rukman terkait nanopartikel komposit yang merupakan gabungan dari ektoin, rapnolipid, dan polihidroksibutirat ya yang tadi ada. hmm, Ah, Nah, jadi apakah ini sudah aman digunakan oleh manusia, terutama kalau tidak salah ini untuk kosmetik ya? mhm. Begitu Pak pertanyaannya. Oke, baik. eh Sebetulnya satu yang belum kita kerjakan tuh uji toksisitas ya. Tapi kalau sifat antibakteri, anti iritasi itu sudah kita uji begitu ya. Sudah kita uji dan anti UV-nya sudah kita uji. Cuman memang sifat sitotoksiknya belum kita uji. Tapi karena ini kan pemakaian luar ya. Untuk pemakaian luar misalnya untuk pembersih atau untuk misalnya pelembab gitu ya. Jadi sebetulnya relatif aman lah karena dari hasil penelitian kita memang tidak memberikan efek iritasi. Contohnya nih, SDS itu sangat iritan begitu ya, iritan sekali ini, tinggi sekali sifat iritasinya. Tapi nanopartikel yang kita eh, gunakan ini sifat iritasinya rendah sekali gitu ya. Jadi pHb ektoin gitu ya. Di ini eh, di konsentrasi 1% itu turun sekali sifat iritasinya ya. Jadi tidak perlu khawatir begitu ya untuk digunakan sebagai bahan aktif di sebagai pembersih atau untuk skincare itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita ingin lebih yakin tentu saja harus ada satu uji lagi yaitu namanya uji toksisitas. Ini yang belum kita kerjakan. Gitu. Itu mungkin Bu Ika ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin Selva kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan bisa di komen di kolom chat ya. Oke. Mungkin saya izin di sini juga di kolom chat juga ada satu pertanyaan lagi, Pak, dari Ya. Gatan, maaf nih, Kolit Basin dari Kimia Angkatan 2021 ya. Jadi saya ingin bertanya mengenai biomolekul dari mikroorganisme halofil tadi. Hmm. Mungkin apa bisa sedikit dijelaskan, Pak, bagaimana cara metabolit-metabolit tersebut diekstraksi?
Nah, dan apakah ada kendala saat ekstraksi seperti mungkin recovery-nya kecil atau pemurnian yang sulit? Ya, terima kasih sebelumnya, Pak, katanya. Ya, ini memang ekstraksi itu menarik ya. Hmm. Jadi kalau untuk molekul seperti rhamnolipid, ektoin, ini gampang ekstraksinya karena dikeluarkan ke dalam sel. Ini ekstrasel ya, sifatnya ekstrasel. Jadi tinggal yang kita lakukan adalah kita pisahkan antara supernatan dengan sel, kemudian kita lakukan namanya pengendapan, begitu ya. Pengendapan biasanya dengan mengatur pH, bisa dengan basa dan lain-lain, atau dengan menggunakan pelarut organik supaya kelarutannya turun, begitu ya. Itu relatif mudah. Termasuk juga levan dan inulin itu ekstrasel, ya. Jadi eh, memanennya mudah ekstraksinya. Yang sulit itu adalah mendapatkan PHB ini. Karena PHB, ya, seperti kita ketahui, PHB itu ada di dalam sel, gitu, intrasel, bukan ekstrasel. Jadi, kalau PHB, kita harus memecah sel ini. Memecah selnya, kemudian kita harus memisahkan dari debris-debris sel, begitu ya. Kemudian kita lakukan pengendapan PHB, baru kemudian kita bisa murnikan lebih lanjut begitu ya. Jadi yang tricky itu adalah untuk ekstraksi si PHB ini. Tetapi karena PHB ini bukan protein begitu ya, kita bisa menggunakan pelarut-pelarut organik yang relatif memudahkan lisis begitu ya. Beda dengan kalau misalnya kita mengisolasi enzim. Oh, misalnya enzim kita harus menjaga agar konformasi enzim tetap tetap baik, tidak rusak, maka proses lisisnya akan jauh lebih kompleks, begitu lebih sulit. Tapi karena PHB ini bukan protein, kita bisa menggunakan bahan kimia yang cukup kuat untuk melisisi sel, tapi tidak merusak struktur PHB, begitu ya. Setelah itu baru kemudian kita gunakan metode pengendapan dan kita bisa dapatkan PHB-nya relatif murni, gitu ya, dari hasil ekstraksi ini. Dan jarang kali kita mendapatkan PHB dalam kondisi terfragmentasi atau rusak, jarang gitu ya. Ini relatif relatif stabil biopolimernya. Tapi tadi untuk levan, inulin, surfaktan gitu ya, ektoin itu gampang sekali. Tinggal memisahkan dari sel, diendapkan sudah dapat begitu. Mungkin itu bisa menjawab ya pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin juga dari Gatan, jika ada pertanyaan tambahan, boleh diajukan di kolom chat ya. Mungkin sambil menunggu respon dari Gatan ataupun Selva tadi ya. Oke, nah jadi apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan terakhir atau dua. Kita lihat. Baik, mungkin apakah ada mahasiswa atau sivitas akademik yang ingin bertanya? Ah ya, dari Salva berarti cukup ya pertanyaannya. Ya, terima kasih kembali Salva atas pertanyaannya. Punten saya lagi boleh? Oh, boleh, Ibu. Oh, dari Gatan Boleh, juga sudah cukup, silahkan Bu, Bu Irma. katanya. Silahkan. Boleh, Bu. Ya rame. Ya, itu nggak ada yang nanya ya. Pak Rukman nggak apa-apa kan sampai jam berapa? Bebas lah, udah libur saya mah. Udah libur. Oh seharian bisa ya. Berarti. Pak Rukman ini tuh jadi kalau misal masukin jurnal tuh berarti bervariasi ya? Iya, bervariasi. Jadi, Ah, karena kan tinjauan atau kajiannya kan ah, kemana-mana ya, bisa ah, kemana-mana. Gitu. ah, ah. Nah, Kalau bisa berarti misalnya kalau isolasi, ada isolasi juga ya Pak Rukman ya? ya, ada. Contoh misalkan yang PHB ini kan kita produksi ya dulu ya. Jadi papernya paper yang terkait dengan produksi PHB. Nah, ini Hmm, contoh ya. ya. Kita, karena ini memanfaatkan limbah dari Hmm, cair dari kelapa sawit, kita hmm, bisa bisa publish di jurnal ini Biocatalysis Agriculture hmm, Technology begitu ya. hmm, Gitu. Itu contoh lah ya. Itu hmm, hmm, yang memang fokus ke isolasinya, hmm, ada hmm, fokus yang ke aplikasinya begitu ya. hmm, hmm. Nggak kan tadi tuh ya. Jadi saya apa? Jadi kalau ketika diisolasi berarti medianya kita ini dulu gitu. Kita analisis dulu yang dia tadi berasal dari mana gitu. Media asal.
Ya, ini Di contoh mana itu? misalkan dari pome ya. Yang Depome. ini kan kita lihat dulu kandungannya ya. Oh ya ini nih ya. Ya, Oh, jadi pome ini jadi kita coba analisis menggunakan GCMS. Ini isinya mm-mm. gitu ya. Medianya ini. Nah, jadi enggak pome ini, bukan ini limbah ya, limbah limbah Oh, limbahnya. limbahnya. Nah, pome ini Mm-mm. kita analisis dengan menggunakan GCMS. Mm-mm. Kandungannya ternyata masih banyak Banyak. mengandung Mm. asam-asam lemak begitu ya. Mm, Dan mm, ternyata si bakteri ini bisa mm, konversi limbah ini menjadi bioplastik. mm, Biasanya, umumnya eh, untuk dikonversi jadi PHB itu umumnya harus glukosa eksklusif gitu, mm, mm, ya. Ternyata bakteri yang halofil yang kita punya ini bisa mengkonversi dari pome mm, gitu. mm, mm. Jadi jadi Wah, keren. jadi PHB ya, Ini yang halo polihidroksida. itu apa namanya? Bakteri halo itu, Pak. Ya, halomonas. Halo Monas ini. Ya, Oh, ini halomonas. Eh, oh ya oh, ya. bukan halomonas, maaf. Bukan, ini Ini Mas bukan, ini Sali. yang salin vibrio, ya, Iya, vibrio, maaf, bukan tapi di halomonas. situ juga. Maksudnya di isolasi, maksudnya ngambilnya dari yang ludak. Enggak, ini dari Gilimeno, dari Oh, Gilimeno. Gilimeno. Ya, yang halomonas ada satu lagi sebetulnya juga. Ini tidak saya tampilkan, Hmm, bisa hmm, hmm, bisa mengkonversi pome juga. Halomonas, begitu ya. hmm. Tapi itu mengkonversi pomenya banyak juga hasilnya. Lumayan, lumayan tinggi. Oh, di atas 50%. Ya, enggak saya, cuman yieldnya itu sebentar ya. Ada di sini 5 Oh, lumayan lah ya. miligram per liter media Hmm. ya. 5 miligram Hmm. per media. Memang nggak terlalu banyak itu kalau dari wild type ya. Itu sebabnya Hmm. kita membuat rekombinan. Hmm. Nah, jadi gen-gen yang terlibat dalam biosintesis PHB kita sudah buat rekombinannya dan kita bisa produksi skala tinggi itu Hmm. dengan menggunakan rekombinan itu. Ini kan yang saya presentasikan yang wild type ya, yang wild type. Tapi Hmm. yang dari rekombinan yang sudah kita cloning gen-gen penghasil enzim yang terlibat dalam biosintesis itu produksinya tinggi sekali PHB-nya gitu ya. Hmm. Wah, ini berarti kolaborasi semua ya, Pak ya? Maksudnya nggak hanya biokimia aja ya? Maksudnya dari Iya, biologi juga kalau ada. misalnya kalau kaitan dengan genetik, saya kerjasama dengan orang yang ngerti genetik. Mm-mm. Yang kaitannya dengan biomaterial, saya kerjasama Mm-mm. dengan orang kimia fisik, Mm-mm. polimer misalnya begitu Iya, ya. iya. Jadi ini Mm-mm. memang multidisiplin kalau sudah. Iya, multi. Nah, Mm-mm. jadi tidak mungkinlah menguasai segala hal kita. Ya, ya. Oh, ya. Betul, betul. Jadi ya harus itu ya sebetulnya kita harus lintas Iya, lintas multi. bidang. Mm-mm. Mm. Jadi kolaborator kita contoh yang insulin itu dengan Oh, dengan farmasi. Gitu. hmm. Juga yang scaffolding juga dengan farmasi Farmasi. samanya. Iya. Ya nanti mungkin ininya aplikasinya langsung klinis ya atau Ya, ini itu gitu kan kan. mereka yang ngerti lah caranya itu. Ya, ya, Kita ya. kan fokusnya ke molekulernya ya, 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 menyiapkan itunya. menyiapkan. Ya, silakan ada yang mau nanya lagi. Maka ini lintas ya, lintas Lintas. disiplin namanya sebenarnya bisa ditanya dari mungkin yang mahasiswa lagi penelitian kimia fisik, material, biokim, apalagi. Saya nanya tuh. Iya. Bentar, pome itu berarti ini limbah-limbah apanya sih, Pak? Jadi kalau jadi kita saya tuh ambil sampel Mm-mm. limbah itu dari perusahaan biodiesel Mm-mm. di ini ya di eh, daerah mana itu di Jakarta gitu ya. Kebetulan adik saya itu Hmm. dia bekerja di pengolahan limbahnya gitu ya. Mm-mm. Terus saya Hmm. minta sampel limbahnya gitu ke dia, Mm-mm. limbah pomenya ini. Jadi, Mm-mm. ya itu kita coba teliti, dan kita manfaatkan, dikonversi menjadi berbagai macam ini apa biomolekul. Biomolekul. Bisa menjadi polihidroksibutirat, bioplastik, bisa menjadi biosurfaktan juga, begitu Mm-mm. ya. Pome ini bisa Hmm. terkonversi, gitu. Itu tadi si bakterinya halo juga ya? Tapi itu Ya kan semua namanya halo, dari halofil, semua halofil. halofil ya? Hmm. Yang apa namanya tadi itu Pak? Bakterinya yang.
ada Halomonas, ada yang Nah, ini kan, nah ini ya Salini Salini Vibrio. Vibrio, gitu ya. Semua halofil ini. Ini sebetulnya berarti kalau misalnya di eh, apa perairan Salin juga ada mungkin ya Salini Vibrio ini. Nah, nggak tahu nih. Masalahnya ini kan di Hmm. Gilimeno itu, Mm-mm, mm-mm. maksud saya karena dia oh, airnya itu dinamis ya, bisa Hmm. dapat tambahan dari ketika air laut pasang gitu ya. Nah, apakah dia Hmm. bertahan lama nggak gitu di Mm-mm, sana mm-mm. sel Iya, iya, videonya? iya, iya. Dan ini kebetulan, Mm-mm. kebetulan pas kita isolasi menemukan ini bakteri ini gitu. Hmm. Ini ini apa? Jarang kayaknya Salini Vibrio. Ya kan namanya aja udah salinitas. Salin kan artinya asin Salin gitu namanya ya. Salin namanya. Namanya udah keren banget Salin. Salini Vibrio. Hmm, bagus juga ya. Oke, oke. Mangga silakan ada yang mau nanya. Bu Ika mungkin Bu Ika yang nanya. Oh saya Bu. Boleh. Boleh atuh. Salini Ika Vibrio. mah udah bosen. Soalnya ya maksudnya kan waktu saya penelitian juga kemarin sempat lihat yang scaffold itu yang punyanya Kak Bagus gitu-gitu juga. Ya, ya. Nah, ini. Cuma dilihat doang. Lihat tuh. Iya. Soalnya saya penelitiannya yang lain tuh. Kemarin. Tentang biosurfaktan kalau saya kemarin. Ah, iya, iya, iya. Salini Vibrio. Bagus ya. Salini Vibrio. Oke, Mungkin silakan. memang ini sih untuk penelitian ini Pak memang eh, di UNJ belum belum mulai ya terkait biomaterial. Mungkin kalau material itu setahu saya di material di anorganik sendiri. Mm-mm, betul. Kalau Masih biokimianya, di anorganik. hmm, Hmm. gitu. Jadi belum ke bio. Mungkin Ya, bisa nanti dikembangkan ya lagi. mungkin Ika lah memulai merintis. Ya sedang mencari ini Pak, sedang mencari Ya, mau sedang penelitian cari apa. identitas diri. Iya, Kan ini bakterinya masih halofil itu kan habitatnya banyak ya. ya bisa. Betul, Kamu ya bisa betul. nyari habitat baru gitu yang belum kita teliti. Mm-mm, mm-mm. Betul, betul. Ya, Nanti betul. kalau untuk fasilitas riset segala macam kan kamu bisa ke sini. Kerjasama ya. Oh. Ya, betul. Sama itu. Kamu kan bisa Mengajukan kerja hibah. lagi ke tempat saya. Mengajukan hibah ya. Kerja lagi, ketemu Pak Rukman lagi. Gitu. Kalau ini mau tertarik ke biomaterial ya. Mm-mm. Ya baik. Bisa, bisa. Mungkin izin Bapak Ibu sekarang sudah 11:49. Mungkin kita lanjut karena masih ada agenda selanjutnya ya, bukan Ya, pemaparan lagi sebetulnya, tapi ya seperti biasa ya kalau namanya guest lecture itu tentu ada penyerahan sesuatu ya secara virtual, Pak. Sebentar. Oke. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? sudah. Hmm. Baru tanya jawab. Iya, selanjutnya Ibu. Nah, bentar belum dilanjut. Nah, oke, jadi mungkin sebagai bentuk apresiasi kami ya Pak, salah satunya itu mungkin pada hari ini kami minta izin untuk menyerahkan sertifikat ya secara simbolis. Jadi mungkin untuk yang menyerahkan kepada Bu Irma ya Bu berarti. Iya, Ya, mungkin mohon maaf Pak Rukman karena Bu Veranya juga sedang ada busy acara. untuk open cam dan mic gitu. Jadi mungkin diwakili oleh Bu Irma. Oke, baik. Ini gimana jadi caranya? Ini Bu, saya share screen Bu, sertifikatnya. Silakan ya Bu, mungkin jika ada sepatah dua kata saat penyerahan sertifikat, dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Profesor Dr. Rukman Hertadi, SSI MSI. Paparannya begitu lengkap, kemudian menginspirasi apa ya, menginspirasi kita semua, terutama dosen-dosen nih. Jadi ada tema baru gitu ya, tema baru yang terutama ini apa namanya menggali eh, potensi lokal ya, lokal terutama. Itu yang menjadi ciri khas biasanya, menjadi ciri khas penelitian dan itu biasanya apa penelitian ini masih berpotensi untuk dikembangkan gitu. Terima kasih Pak Rukman, jangan bosan. Kalau kita undang lagi, insya Allah ya offline ya nanti, Wika. Amin, jika ada Ya, kesempatan. kesempatan istilahnya ini ya kesempatan tuh sehat ya, insya Allah nanti ketemunya offline. Ya, terima kasih Pak Rukman sekali lagi atas nama Prodi Kimia ya, FMIPA UNJ. Eh, ya,
hari ini narasumber Profesor Dr. Rumanir tadi eh, telah menyampaikan paparan dan kami semua mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dan sharing ilmu dan pengetahuannya. Enggak, terima kasih. Ya. Oke. Ya, terima kasih kepada Bu Irma atas sepatah dua patah katanya. Dan terima kasih juga kepada Pak Rukman atas waktu dan ilmunya. Semoga ilmunya juga bisa bermanfaat bagi dosen-dosen, Sivitas Ya. Akademika, dan juga Satu lagi, semua mahasiswa. Oh iya, bentar, iya, ini silakan Ibu. kurang. Mohon nanti Pak bisa kerjasama Oh iya. kolaborasi. Itu yang Tentu penting. saja, ya silahkan. Kita Ya, welcome. lupa tadi ketinggalan ya. Iya. Semoga Tambahkan ini ya juga Mbak Ika, bisa membuka jalan kolaborasi. kolaborasi ya. Iya, betul Bu. Oke, Mohon baik Bu. kesediaannya. Mm-mm. Oke, silakan. Mungkin sebetulnya setelah ini kita ada foto bersama, tapi mungkin sebelum foto bersama saya izin dulu untuk pengumuman terkait Ghost Lecture ini. Jadi seperti yang semua mahasiswa sudah tahu juga, kalau misalkan ini terdiri dari 4 seri ya semuanya. Jadi bisa dilihat ini ada tanggal-tanggalnya dan pembicaranya. Jadi untuk hari ini memang kita fokusnya ke biokimia ya. Dan nanti ada yang ke organik, lalu ada juga yang ke polimer ya, berarti ke arah material. Dan kebetulan ini surfaktan juga di sini. Nah, jadi kalau yang ini berarti surfaktan versi tidak biokimia gitu. Oh, ini langsung itu ya, langsung apa teknisi Ya, ya, betul. Lebih ke aplikasinya langsung ke aplikasi industri. ya. Nah, lalu yang terakhir, nah ini juga berhubungan juga ya sama apa yang Pak Rukman bilang, yaitu tentang nanomaterial. Tapi mungkin ini lebih ke fotochemistry seperti itu. Praktisi maksudnya. Lebih ke praktisi lagi kalau ini. Ya, teknisi, Nah, ini praktisi. yang selanjutnya ya. Jadi nanti Ya. untuk registrasi dan lain-lain akan disampaikan lebih lanjut melalui pengumuman. Dan mungkin sekarang kita akan mengadakan foto bersama dulu ya sebelum kita tutup. Eh, maaf. Stop share dulu. Nah, mungkin silahkan. Saya akan tunggu sekitar 1 menit ya bagi yang bisa open cam. Dipersilahkan. Dan lebih baik lagi apabila menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Oh, ada Pak Kusnandar itu. Ada Pak Kusnandar, apa tadi Pak Rukman, Direktur Utama ya. Iya, Prof. Lukman, sukses selalu. Ya, Duh, ini Direktur Utama Bu, PT Inalum. Iya, ya betul ya. Iya, ini aduh, Sanes lah, ini Cuk. sudah ini Gawe nih biasa, sudah Cuk. pejabat, pejabat Direktur Utama ini udah. Bukan Direktur Amin. Utama non, Komisaris malah. Keren. Mantan, Cuk, mantan. Ini teman-teman saya Pak Dika, Salam seangkatan kenal semua. semuanya. Ya, nanti kapan-kapan mengundang Pak Kus sebagai praktisi. Ya, Siap. mangga. Ya mungkin karena sudah, mohon maaf di sini lagi azan ya di tempat saya. Jadi mungkin sekarang kita bisa mulai foto bersamanya karena ada beberapa slide. Jadi izinkan saya untuk take foto beberapa kali ya semuanya. Izin. Kalau begitu mungkin untuk slide pertama, silakan siap-siap, berikan senyum terbaiknya, tidak ada gaya khusus. 1, 2, 3. Oke, ditunggu sebentar semuanya. Kita screenshot dulu. Iya. Oke, kalau begitu mungkin selanjutnya masih senyum ya, tahan senyumnya sebentar. Sedang disimpan terlebih dahulu. Oke, kalau begitu sekarang untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, dan mungkin bisa kita lanjut untuk slide ketiga ya. Sebentar. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Tapi sebetulnya slide ketiga ini yang tidak open cam sih, tapi nggak apa. Sebentar. Untuk sekalian untuk bukti kehadiran di saya juga. Oke. Mungkin, nah, mungkin sekalian saya screenshot untuk yang slide keempat. Saya sebagai moderator sekaligus pembawa acara berterima kasih kepada yang pertama, yang kepada pertama Pak Rukun.
kepada Pak Rukman Hertadi sebagai pembicara pada pagi hari hingga siang hari ini dan juga kepada dosen-dosen yang telah hadir di ruang Zoom pada pagi hari ini dan juga kepada mahasiswa yang sudah mendengarkan dengan baik. Mungkin jangan lupa untuk mengikuti Guest Lecture yang selanjutnya karena pastinya akan ada banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan ya. Bahkan di hari ini juga kita sudah dapat banyak gitu, insight-insight baru gitu, apalagi terkait bidang biokimia yang tidak pernah kita sadari gitu ya mungkin mungkin selama ini mikirnya biokimia mah DNA, protein, karbohidrat gitu. Ternyata ada yang lainnya juga seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan gangguan selama Ghost Lecture pada pagi hari ini. Saya Ika Kumala Fitri sebagai moderator undur diri dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Iya. nuhun, Ya, Pak sama. Rukmaan. Izin les ya. Terus hatur Usami, nuhun. Kak Terus, Irma, atur nuhun. Makasih Agam. Bapak Makasih Pak sudah Lukman. datang. Ya, hatur nuhun. Oke. Terima kasih Bu Ika. Ya, terima kasih juga kehadirannya Ibu Irma. Izin pamit ya.